suamiku baru saja meninggal. Keluarga mertuaku merampas habis villa seharga 35 miliar rupiah milik kami, lalu mengusirku ke jalanan. Bodoh sekali nasibku. Namun di hari mereka mengadakan syukuran rumah baru, suamiku tiba-tiba muncul sambil tersenyum sinis. Kalian semua, drama ini sudah boleh berakhir. Namaku Dewi Lestari. Ada hari-hari di mana satu panggilan telepon saja sudah cukup untuk menghancurkan seumur hidup seseorang. Sore itu, ketika aku sedang berdiri di dapur villa yang aku dan suamiku bangun dengan keringat selama hampir 10 tahun, teleponku berdering. Di seberang sana, suara seorang pria asing terdengar tergesa-gesa dan berat. Apakah benar ini dengan istri dari Bapak Baskara Wijaya? Pak Baskara mengalami kecelakaan di lokasi proyek. Kami mohon pihak keluarga untuk mempersiapkan diri. Aku tidak ingat bagaimana mangkuk di tanganku bisa jatuh. Yang kuingat hanyalah suara keramik yang pecah berderai di lantai, dan hatiku yang terasa ikut hancur berkeping-keping. Baskara, suamiku, yang pagi tadi masih berpesan agar aku tidak perlu menunggunya makan malam karena ia harus memeriksa perancah di proyek. Siapa sangka, sore harinya ia dikabarkan telah tiada. Mereka bilang insiden rubuhnya perancah itu terlalu parah. Jasadnya sulit dikenali, dan identifikasi hanya bisa dilakukan melalui cincin kawin di jarinya, jam tangan tua yang kuberikan di hari jadi pernikahan kami, serta beberapa dokumen pribadi yang tersisa di saku bajunya. 3 hari upacara pemakaman dan tahlilan diadakan di villa 35 miliar kami. Rumah itu pernah menjadi mimpi terbesar dalam hidupku dan Baskara. Setiap batu bata, setiap jengkal dinding, setiap sudut tamannya memiliki jejak tangan kami berdua. Tapi kini, di tengah ruang tamu yang luas, foto almarhum Baskara diletakkan di atas meja yang ditutupi kain putih, dengan wangi dupa dan bunga yang menyengat. Aku duduk membisu di sampingnya dalam balutan pakaian duka, mataku bengkak dan kering karena air mata yang telah habis terkuras. Aku nyaris tidak makan dan minum. Siapapun yang menyodorkan semangkuk bubur, hanya kupegang sebentar lalu kuletakkan kembali. Semua orang yang datang melayat menggenggam tanganku dan berbisik, "Dewi, yang sabar ya, nak, Baskara sudah pergi, kamu harus jaga kesehatan." Aku mengangguk seperti mesin, tapi hatiku kosong melompong. Pria yang pernah berjanji akan menua bersamaku di bawah atap ini, kini hanya tinggal sebingkai foto dingin di balik kepulan asap dupa. Keluarga mertuaku, di depan semua orang, tampak begitu hancur. Ibu mertuaku, Ibu Ratnasari, setiap kali ada tamu yang masuk, ia akan meraung. "Baskara, oh, Baskara, anakku yang malang." Ia menangis tersedu-sedu, bahkan beberapa kali pingsan hingga membuat semua kerabat iba. Anehnya, setiap kali ia merasa tidak ada yang memperhatikan, matanya selalu melirik ke arah ruang kerja Baskara, tempat brankas dan lemari arsip berada. Pernah sekali aku melihatnya berdiri sangat lama di depan pintu ruangan itu, tangannya meraba-raba gantungan kunci di dinding, lalu tersentak kaget saat menyadari aku melihatnya. Adik iparku, Lukas Pramudia, juga hadir di acara duka. Tapi sikapnya tidak seperti orang yang baru saja kehilangan kakak kandung. Beberapa kali aku memergokinya menyelinap ke taman belakang untuk menerima telepon, suaranya terdengar kesal. Aku tahu, beberapa hari lagi uangnya pasti ada. Rumah itu tidak akan lari kemana-mana. Ketika aku mendekat dan bertanya ada apa, ia langsung mematikan teleponnya dan menatapku dengan sorot mata tak suka. "Mbak, urus saja tangisan suami Mbak. Urusan laki-laki jangan ikut campur." Kalimat itu membuatku tercekat. Saat itu, aku terlalu berduka dan lelah untuk berpikir jauh. Aku hanya mencoba meyakinkan diri, mungkin Lukas juga sedang kalut. Orang yang sedang berduka terkadang bisa bersikap aneh. Aku berusaha berpikir baik tentang mereka. Sampai malam ketiga, ketika tamu terakhir meninggalkan villa dan gerbang ditutup, suasana di dalam rumah langsung berubah drastis. Tangisan Ibu Ratna mendadak berhenti, seolah tidak pernah ada. Ia melepas kerudung dukanya, melemparkannya ke sofa, lalu duduk dengan tenang di tengah ruang tamu. Lukas berdiri di sampingnya, tangan dimasukkan ke saku celana, mulutnya mengunyah permen karet. Aku baru saja berbalik dari meja doa, belum sempat membersihkan abu dupa di tanganku, ketika Ibu Ratna berkata dengan suara dingin, "Sudah cukup menangisnya, Dewi. Sekarang duduk, kita bicara soal rumah." Aku tertegun. Meja doa untuk Baskara masih dipenuhi asap dupa. Suamiku belum genap 3 hari meninggal, tapi ibu dan adik kandungnya sudah duduk di sana, begitu sadar dan mengerikan, untuk membahas soal rumah. Aku menatapnya, tenggorokanku terasa kering. "Bu, Baskara bahkan belum lewat 7 harinya. Apa tidak bisa kita bicarakan ini nanti?" Ibu Ratna tersenyum sinis. "Nanti kapan? Menunggu kamu menguasai villa ini lalu mengusir kami, begitu? Biar ibu terus terang saja, rumah ini hasil kerja keras Baskara. Kamu itu cuma istri yang numpang hidup, lagi pula kamu tidak bisa memberikan keturunan untuk keluarga ini. Kamu pikir kamu punya hak apa untuk mempertahankan rumah ini?" Aku merasa seperti ditampar.
Selama bertahun-tahun menjadi menantu, aku tahu ia tidak pernah menyayangiku. Tapi aku tidak menyangka, di depan meja doa anaknya sendiri, ia bisa mengucapkan kata-kata sekejam itu. Aku berusaha menjaga ketenangan. Ibu salah, villa ini adalah harta bersama kami setelah menikah. Di dalamnya ada uang hasil penjualan apartemen pemberian orang tua saya sebelum kami menikah. Desain, interior, taman, setiap detail di rumah ini juga saya yang kerjakan bersama Mas Baskara. Lukas tertawa mengejek. Ia melemparkan setumpuk kertas ke meja kaca di depanku. Baca ini. Lalu tanda tangan. Mas Baskara sudah meninggal. Rumah ini harus atas nama ibu, supaya nanti ada yang mendoakan. Ada tempat untuk anak cucu keluarga Wijaya berkumpul. Mbak itu perempuan, tidak punya anak, buat apa pegang rumah 35 miliar? Nanti jadi bahan tertawaan orang. Tanganku gemetar saat membuka tumpukan kertas itu. Tulisan surat pernyataan pelepasan hak waris terpampang jelas di mataku. Di bawahnya, ada juga surat kuasa untuk mengelola dan mengalihkan aset. Jika aku menandatanganinya, aku akan kehilangan semua hak atas villa yang aku dan Baskara bangun dengan darah dan keringat. Aku mengangkat wajah menatap Ibu Ratna. Ia tidak menghindar, malah menaikkan alisnya. Tanda tangani. Kalau sudah, kami masih izinkan kamu tinggal beberapa hari lagi biar tidak jadi gunjingan. Kalau tidak mau, akan Ibu ceritakan ke seluruh kerabat kalau kamu ini baru kubur suami sudah rebutan rumah, serakah harta orang mati, tidak berbakti pada mertua. Aku meletakkan kertas-kertas itu kembali ke meja. Jari-jariku dingin membeku, tapi suaraku terdengar anehnya jelas. Saya tidak akan tanda tangan. Lukas memiringkan kepalanya, sudut bibirnya terangkat membentuk senyum kejam. Tidak mau juga tidak apa-apa, tapi mulai malam ini, jangan harap Mbak bisa tidur di dalam rumah ini lagi. Malam itu, setelah ucapan dingin Lukas, aku berdiri di tengah ruang tamu, merasa seolah seluruh villa ini miring dan akan runtuh menimpaku. Tapi semakin aku menatap wajah-wajah beku ibu dan adik iparku, semakin aku memahami satu hal yang menyakitkan. Keserakahan mereka bukan muncul setelah kematian Baskara. Ia sudah mengendap lama sekali, hanya menunggu hari ketika suamiku tidak lagi berdiri di tengah untuk melindungiku, lalu meledak menjadi api. Jika harus kuceritakan dari awal, aku dan Baskara bukanlah pasangan yang menikah karena kekayaan atau status. Saat pertama kali kenal, ia hanyalah seorang insinyur sipil muda, gajinya belum seberapa tapi kerjanya sangat teliti, lebih banyak berpikir daripada bicara. Sementara aku saat itu adalah seorang desainer interior dengan studio kecil, mengerjakan proyek-proyek apartemen, rumah, dan kafe. Kami berdua tidak berasal dari keluarga kaya raya, tapi punya satu mimpi yang sama, memiliki sebuah rumah milik kami sendiri, yang dibangun tanpa harus meminta-minta, atau hidup dari belas kasihan siapapun. Baskara adalah pria yang berprinsip. Ia tidak pandai merangkai kata-kata manis, tapi apa yang sudah ia janjikan pasti akan ia penuhi. Dulu saat masih pacaran, setiap kali kami melewati perumahan elit, ia akan menunjuk dan berkata, "Dewi, suatu hari nanti, Mas akan bangunkan rumah untukmu. Tidak perlu megah, tapi harus jadi tempat di mana kamu merasa damai saat melangkah masuk." Aku percaya padanya, bukan karena kalimat itu romantis, tapi karena tatapan matanya saat itu begitu tulus. Setelah menikah, aku masih bekerja beberapa waktu. Tapi ketika proyek villa ini dimulai, aku memutuskan untuk cuti dari pekerjaanku agar bisa fokus bersama Baskara mengawasi setiap detailnya. Villa 35 miliar itu tidak jatuh dari langit. Ia adalah hasil tabungan kami bertahun-tahun, pinjaman bank yang setiap bulan harus kami cicil dengan perhitungan cermat, dan uang hasil penjualan apartemen pemberian orang tuaku. Ia juga berasal dari bonus-bonus besar yang Baskara dapatkan dari berbagai proyek, hasil kerjanya siang dan malam hingga rambutnya mulai memutih. Aku masih ingat hari-hari ketika rumah ini hanyalah sebidang tanah kosong yang berantakan. Baskara berdiri di tengah terik matahari dengan helm proyeknya, memegang cetak biru. Sementara aku jongkok mengukur setiap jendela dan dinding untuk menentukan pencahayaan, warna kayu, posisi dapur, ruang ibadah, dan taman belakang. Suatu hari saat hujan, kami berdua berdiri di bawah atap seng sementara, kaki penuh lumpur, menatap bangunan setengah jadi sambil tertawa seperti anak kecil. Baskara menggenggam tanganku dan berkata, "Lelah sedikit tidak apa-apa, tapi nanti, ini rumah kita. Siapapun boleh datang, siapapun boleh pergi. Tapi kamu harus selalu menjadi ratu di rumah ini." Namun, ketika villa itu selesai, sikap ibu mertuaku mulai berubah. Awalnya Ibu Ratna masih berbasa-basi, memujiku punya selera bagus dan pandai mengatur. Tapi tak lama kemudian, setiap kali ada kerabat yang datang, ia sengaja berkata lain. Rumah ini dibangun Baskara untuk membuat ibunya bangga. Dia itu anak yang berbakti, semua hasil kerjanya pasti untuk ibunya. Aku mendengarnya dengan perasaan sedih, tapi tetap diam. Kupikir, wajar saja seorang ibu ingin bangga pada putranya.
Lama-kelamaan, kata-kata itu tidak lagi terdengar tanpa sengaja. Pernah sekali aku keluar dari dapur dan mendengar dengan jelas Ibu Ratna berkata pada Lukas di teras, nanti rumah ini harus untuk Lukas. Dewi itu kan orang luar. Lagi pula dia tidak bisa kasih kita cucu. Buat apa dia tinggal di rumah sebesar ini? Aku berdiri di balik pintu, tangan masih memegang piring buah, hatiku mendingin sedikit demi sedikit. Masalah anak adalah luka di hatiku, tapi bagi keluarga suamiku, itu malah menjadi alasan untuk merendahkanku. Bukan aku tidak mau punya anak, aku dan Baskara sudah bolak-balik ke dokter, minum obat, berharap lalu kecewa. Dokter bilang penyebab utamanya justru ada pada kesehatan Baskara setelah ia menjalani pengobatan jangka panjang beberapa tahun sebelumnya, tapi aku tidak pernah menceritakan ini pada siapapun di keluarga mertuaku. Aku takut Baskara akan dipandang rendah oleh ibu dan adiknya, takut harga dirinya terluka. Setiap kali Ibu Ratna menyindir, perempuan kalau tidak bisa punya anak, rumah mewah pun terasa seperti kuil kosong, aku hanya menunduk diam. Baskara tahu, dan ia sangat menyayangiku. Ia pernah menggenggam tanganku dan berkata, sayang, jangan dengarkan ibu. Mas punya kamu saja rumah ini sudah cukup hangat. Sementara Lukas, semakin hari semakin menunjukkan sifat aslinya. Usianya sudah kepala 3 tapi tidak punya pekerjaan tetap. Hari ini buka warung makan, besok investasi kripto, lusa ikut modal dengan teman, dan setiap kali selalu berakhir rugi. Setiap beberapa bulan, Lukas pasti datang meminjam uang pada Baskara. Awalnya puluhan juta, lalu naik menjadi ratusan juta. Pernah sekali ia datang dalam keadaan mabuk, menggedor pintu tengah malam. Mas, tolong aku kali ini saja. Kalau tidak bayar, tangan aku bisa dipotong beneran. Baskara sangat marah, tapi tetap mentransfer uang karena berpikir tidak mungkin membiarkan adik kandungnya celaka. Semenjak Hana muncul, pacar Lukas, segalanya menjadi lebih buruk. Tutur katanya manis sekali, tapi matanya selalu liar memandangi setiap sudut villa kami. Pernah kudengar ia berbisik pada Lukas di taman belakang, kamu ini adik kandung tapi harus tinggal di kontrakan, sementara kakakmu di villa sebesar ini. Kalau aku jadi kamu, aku tidak akan terima. Ucapannya itu seperti bensin yang disiramkan ke dalam api keserakahan Lukas. Sekitar sebulan sebelum Baskara kecelakaan, Ibu Ratna beberapa kali menyindir ingin meminjam villa untuk acara lamaran Lukas. Awalnya hanya ingin meminjam taman untuk sehari agar terlihat megah di depan keluarga Hana, tapi lama-lama menjadi ingin agar Lukas dan Hana tinggal sementara selama beberapa bulan untuk mengambil hoki rumah baru. Mendengar itu, Baskara meletakkan cangkir tehnya dengan keras ke meja. Suaranya sangat jelas, rumah ini aset kami berdua, Bu. Aku bisa bantu Lukas bayar sewa rumah, tapi tidak bisa membiarkan dia memakai rumahku untuk pamer lalu keenakan tinggal di sini. Ucapan itu membuat Ibu Ratna murka. Ia menunjuk wajah Baskara, kamu sudah punya istri jadi lupa sama ibu. Satu rumah saja pelit sama adik sendiri. Atau jangan-jangan si Dewi yang mengajarimu menganggap ibu dan adikmu seperti orang lain. Baskara tidak menjawab, hanya menarik tanganku ke kamar. Tapi sejak hari itu, suasana di keluarga menjadi sangat dingin. Ibu Ratna menatapku seperti duri dalam daging, sementara Lukas setiap kali bertemu hanya tersenyum sinis, senyum yang membuat orang tidak nyaman. Sekarang jika kuingat kembali, aku baru sadar kematian Baskara hanyalah pemicu yang meledakkan segalanya. Keserakahan atas villa itu sudah ada dalam setiap ucapan, setiap tatapan, setiap pinjaman uang, dan setiap sindiran mereka sejak lama. Hanya saja, saat Baskara masih hidup, mereka belum berani bertindak terang-terangan. Begitu ia tiada, mereka langsung merobek topeng kekeluargaan, menampakkan sebuah kebenaran pahit. Ada orang yang disebut keluarga, tapi sebenarnya hanya menunggumu lemah untuk kemudian mencabik-cabik sisa hidupmu. Aku menarik tumpukan kertas itu ke arahku. Setiap lembar putih di bawah lampu kuning ruang tamu terasa begitu dingin dan mengerikan. Ibu Ratna duduk di seberangku, kedua tangan bersedekap, tatapan matanya tajam seolah ingin memaku aku di kursi. Lukas berdiri di belakangku, sengaja menghalangi jalan keluar, seolah jika aku berdiri dan pergi, ia akan langsung menarikku kembali. Malam itu aku sadar, begitu hati manusia sudah kering dari kasih, rumah sehangat apapun bisa berubah menjadi sebuah jebakan. Aku berusaha agar tanganku tidak gemetar, membalik lembar demi lembar. Selain surat penolakan hak waris dan surat kuasa, di dalam berkas itu ada sebuah surat yang disebut wasiat tulisan tangan Baskara Wijaya. Begitu melihat baris pertama, jantungku berdebar kencang. Isinya menyatakan bahwa jika terjadi sesuatu padanya, Baskara ingin meninggalkan villa ini untuk ibu dan adiknya, karena aku dan dia sudah tidak lagi memiliki ikatan batin sebagai suami istri. Lebih dari itu, aku adalah perempuan mandul yang tidak bisa melanjutkan garis keturunan keluarga Wijaya. Aku membaca sampai di situ, tenggorokanku tercekat. Bukan karena sakit hati, tapi karena marah.
Baskara mungkin pendiam, mungkin kaku, tapi ia tidak pernah menggunakan kata-kata sekejam itu untukku. Bahkan di saat paling lelah karena masalah anak, ia selalu berkata, "Dewi, jangan salahkan dirimu. Anak itu rezeki. Selama kita masih saling sayang, rumah ini akan tetap jadi rumah." Pria seperti itu, bagaimana mungkin menulis kata-kata sejahat ini? Aku memperhatikan tanda tangan di akhir surat. Memang mirip dengan tanda tangan Baskara, tapi goresannya terlihat kaku, beberapa tarikannya tidak menyambung. Baskara punya kebiasaan menandatangani dengan sangat cepat. Goresan terakhirnya selalu ditarik panjang sedikit ke atas. Tanda tangan ini, sebaliknya, berhenti dengan kaku, seperti orang yang mencoba meniru tapi tidak terbiasa. Aku meletakkan surat itu. "Bu, ini bukan tulisan Mas Baskara." Wajah Ibu Ratna langsung menegang. Ia memukul meja kaca dengan keras. "Kamu bilang apa? Suamimu sudah mati pun masih mau jaga mukamu? Kamu masih berani meragukannya? Dia kasihan padamu, makanya waktu hidup tidak berani bilang, baru setelah mati dia berani meninggalkan pesan ini untuk ibunya. Kalau kamu bisa baca, harusnya kamu tahu malu, jangan malah cari-cari alasan." Aku menarik napas dalam-dalam. Kalau ini memang wasiat Mas Baskara, saya punya hak untuk meminta uji forensik tulisan tangan. Dan kalau ini menyangkut aset, harus ada pengacara, harus ada notaris. Tidak bisa hanya duduk di ruang tamu memaksa saya tanda tangan. Lukas tertawa. Ia mengeluarkan ponselnya, menekan beberapa kali, lalu meletakkannya di meja. "Mbak masih belum percaya? Coba dengar ini." Sebuah rekaman suara yang sedikit berisik terdengar. Di dalamnya ada suara pria yang mirip Baskara, berbicara terpatah-patah. "Kalau Mas ada apa-apa, Ibu urus saja rumahnya. Jangan biarkan Dewi." Suaranya lalu terganggu. Kemudian terdengar lagi beberapa kata acak, "Tidak bisa dipertahankan, serahkan saja pada Lukas." Semakin ku dengar, semakin dingin tubuhku. Suaranya memang mirip Baskara, tapi rekaman itu jelas sekali hasil potongan. Ada jeda-jeda aneh, suara latar yang berubah-ubah. Bahkan di beberapa bagian, suaranya seperti digabungkan dari dua situasi yang berbeda. Aku menatap Lukas, setiap kata keluar dari mulutku dengan perlahan. "Kalian menyiapkan semua ini sejak kapan?" Mata Lukas sempat goyah. Tapi dengan cepat ia membentak, "Jangan coba mengalihkan pembicaraan. Buktinya sudah jelas. Kakakku sudah merencanakan semuanya waktu hidup, hanya Mbak saja yang pura-pura tidak mengerti." Aku meraih ponselku. "Baik, kalau begitu saya telepon pengacara. Siapa yang benar, siapa yang salah? Biar hukum yang bicara." Baru saja aku memegang ponsel, Lukas langsung menerjang dan merebutnya dari tanganku. Ponsel itu digenggamnya erat, layarnya mati seketika. Ia menunduk mendekati wajahku, suaranya penuh penghinaan. "Mau telepon siapa? Telepon laki-laki lain buat menolongmu? Kakakku baru meninggal. Kamu sudah sibuk cari cara bagi-bagi harta. Dasar perempuan tidak punya anak, otaknya cuma uang." Aku berdiri. "Lukas, jaga bicaramu. Saya ini istri sah dari Mas Baskara. Rumah ini harta bersama kami. Saya menuntut hak saya. Itu sesuai hukum, bukan merebut milik siapapun." Ibu Ratna tertawa sinis. Suaranya kering menggema di ruang tamu yang masih berbau dupa. "Istri sah, kamu sudah menjalankan kewajiban sebagai istri dengan benar sampai berani menuntut hak? Menikah bertahun-tahun tidak bisa melahirkan satu anak pun? Suamimu mati muda juga karena rumah ini dingin, karena dia tertekan punya istri yang hanya bisa memeluk harta. Sejujurnya, sejak kamu datang ke rumah ini, tidak pernah ada hari yang tenang. Bisa jadi kesialanmu itu yang menular ke Baskara sampai dia mati mengenaskan begitu." Kalimat itu membuatku membeku. Ada kata-kata yang tak perlu pisau untuk membuat orang berdarah. Aku menatap wanita yang pernah kurawat setiap kali ia sakit, yang kusiapkan makanannya, yang kupijat punggungnya. Dulu kukira, jika aku terus bersabar, suatu hari ia akan mengerti ketulusanku. Ternyata kesabaran kadang hanya membuat orang jahat merasa punya hak untuk menginjakmu lebih dalam. Tepat saat itu, pintu depan terbuka. Hana masuk. Ia mengenakan gaun hitam, tapi bibirnya masih dipoles lipstik merah muda. Penampilannya bukan seperti orang yang datang melayat, tapi seperti penonton yang sudah menunggu sebuah pertunjukan. Ia menghampiri Ibu Ratna, meletakkan tangan di bahunya, suaranya lembut, "Mbak Dewi, sejujurnya ya, Mbak kan masih muda, masih bisa memulai hidup baru di luar sana. Ibu sudah tua, sudah kehilangan anak. Mbak jangan rebutan rumah lagi sama Ibu. Nanti orang luar lihatnya Mbak yang serakah. Apa Mbak sanggup?" Ucapannya lembut seperti kapas, tapi setiap katanya menyiram bensin ke dalam api. Aku menatap Hana, lalu Lukas, lalu Ibu Ratna. Tiba-tiba aku sadar, mereka tidak hanya ingin mengambil villa ini. Mereka ingin membuatku tampak serakah di mata semua orang, ingin aku pergi dengan kepala tertunduk dalam kehinaan agar kelak tidak ada lagi yang mau mendengarkan ceritaku. Aku meletakkan kedua tanganku di meja,
berusaha menjaga suara tetap tenang, meskipun dadaku sesak. Saya ulangi sekali lagi, saya tidak akan menandatangani apapun malam ini. Jika ini wasiat asli, bawa ke forensik. Jika ini pembagian aset, undang pengacara dan notaris. Kalau kalian terus memaksa, saya akan lapor polisi. Suasana di ruang tamu hening seketika. Ibu Ratna menatapku lama, lalu perlahan berdiri. Wajahnya tidak lagi menyisakan kepura-puraan. Ia menoleh ke Lukas, suaranya dingin seperti es. Dia tidak tahu diuntung. Bereskan barang-barangnya, buang ke depan gerbang. Mulai sekarang rumah ini tidak sudi menampung perempuan bodoh tapi keras kepala. Lukas menyeringai. Hana menunduk, tapi aku bisa melihat sudut bibirnya sedikit terangkat. Aku berdiri di tengah rumahku sendiri, mendengar rintik hujan mulai turun di atap. Hatiku terasa beku. Aku tahu, sejak detik itu, mereka tidak lagi menganggapku menantu, kakak ipar, atau istri dari orang yang baru saja meninggal. Di mata mereka, aku hanyalah penghalang terakhir yang harus disingkirkan dari villa seharga 35 miliar ini. Begitu Ibu Ratna selesai bicara, Lukas langsung mengeluarkan ponsel dan menelepon seseorang. Suaranya pelan, tapi setiap katanya masih terdengar jelas. Naik sekarang, jangan berisik, di rumah masih ada meja doa. Hanya beberapa menit kemudian, gerbang luar terbuka. Dua pria asing masuk. Keduanya berbadan tegap, mengenakan jaket hitam, dengan tato yang samar terlihat di pergelangan tangan. Lukas memperkenalkan mereka sekilas, kerabat jauh dari kampung, datang bantu-bantu. Mbak jangan lihat mereka seperti lihat perampok begitu. Aku tahu mereka bukan kerabat. Tatapan mereka dingin, cara mereka berdiri menghalangi pintu, cara mereka memandangku dari atas ke bawah membuat bulu kuduku berdiri. Salah satu dari mereka menunjuk ke arah tangga dengan dagunya. Naik ambil barang-barangmu. Cepat, jangan sampai kami yang turun tangan. Aku menoleh ke Ibu Ratna, berharap setidaknya ia masih punya sedikit rasa kasihan pada menantu yang baru saja berkabung untuk putranya. Tapi ia hanya duduk kembali di sofa, menuang teh dengan santai. Biar dia ambil beberapa baju bekas saja. Jangan biarkan dia membawa barang berharga dari rumah ini. Setiap langkahku menaiki tangga hari itu terasa begitu berat. Ini rumahku, kamar tidurku. Setiap sudutnya masih menyimpan aroma Baskara. Tapi kini aku harus pergi seperti seorang penumpang yang diusir pemilik rumah. Saat membuka pintu kamar, aku tertegun. Lemari arsip di sudut dinding sudah dicongkel paksa, laci meja kerja Baskara diobrak-abrik, kertas-kertas berserakan di lantai. Brankas kecil di sudut ruangan, tempat kami menyimpan salinan surat-surat rumah, perjanjian pinjaman bank, dan dokumen desain, juga sudah terbuka lebar. Aku berlari dan berlutut, membolak-balik setiap tumpukan kertas. Dokumen-dokumen terpenting telah hilang, salinan akta jual beli tanah, bukti transfer uang dari hasil penjualan apartemenku, berkas desain atas namaku, semuanya lenyap. Hanya tersisa beberapa kwitansi kecil yang dibuang seperti sampah. Jantungku berdebar kencang. Mereka tidak hanya ingin mengusirku, mereka sudah bersiap menghapus semua jejak yang membuktikan aku punya andil dalam rumah ini. Aku berbalik menatap Lukas. Kamu menggeledah kamarku? Ia bersandar di kusen pintu, mengangkat bahu. Kamar Mas Baskara, jangan asal klaim. Orang sudah meninggal, barang-barangnya harus diperiksa keluarga. Aku tercekat, aku istrinya. Lukas tersenyum sinis. Istri yang bahkan tidak ditinggali apa-apa oleh suaminya. Harusnya Mbak sadar diri posisi Mbak di mana. Aku menahan getaran di tubuhku, membuka lemari dan mengambil beberapa helai pakaian. Saat melewati rak kayu di samping tempat tidur, aku melihat kotak beludru kecil berisi cincin kawin cadangan dan beberapa foto pernikahan kami yang diambil di taman belakang villa. Baru saja tanganku terulur, Hana dari belakang bergerak cepat dan merebut kotak itu. Ia memeluknya, tersenyum tipis. Barang-barang ini buat apa Mbak bawa? Ditinggal saja untuk pajangan di acara syukuran nanti biar bagus. Lagi pula, orangnya sudah meninggal. Mbak bawa-bawa foto pernikahan nanti pamali. Dua kata acara syukuran membuat darahku seolah membeku. Aku menoleh padanya. Syukuran? Suamiku baru meninggal. Meja doanya masih di bawah. Kamu bilang syukuran? Hana sedikit terkejut, tapi Lukas sudah melangkah maju, wajahnya tanpa tedeng aling-aling. Benar. Setelah tahlilan 7 hari, aku dan Hana akan pindah ke sini. Rumah sebesar ini sayang kalau dibiarkan kosong. Sekalian undang kerabat makan-makan, ganti suasana biar rumahnya tidak terlalu suram. Aku menatap adik ipar yang selama ini selalu dilindungi Baskara, dan tiba-tiba merasakan hawa dingin menjalari tulang punggungku. Lukas, Mas Baskara itu kakak kandungmu. Dia baru saja meninggal. Apa kamu benar-benar tidak merasa sedih? Lukas memiringkan kepala, senyumnya terlihat aneh di bawah cahaya lampu kamar. Mbak bicaranya sok suci sekali. Dia sudah mati.
Orang yang hidup harus pintar memanfaatkan keadaan. Bodoh ya, mati saja Mbak. Kupikir aku sudah merasakan sakit yang paling dalam, tapi kalimat itu bagai pisau baru yang ditancapkan tepat di dadaku. Itu bukan hanya menghinaku, tapi juga menginjak-injak ikatan persaudaraan, menginjak-injak arwah Baskara yang baru saja mereka doakan. Aku maju selangkah, suaraku tercekat tapi tegas. Kamu tidak pantas memanggilnya Mas. Wajah Lukas langsung berubah. Ia merebut tas pakaian dari tanganku dan melemparkannya ke lantai. Jangan sok mengajari aku, mau pergi baik-baik, tutup mulutmu. Salah satu pria asing tadi mengambil tasku. Satunya lagi berdiri di belakang, memaksaku menuruni tangga. Saat melewati dapur, aku melihat Bibi Sumi, asisten rumah tangga yang sudah bekerja dengan kami sejak pertama kali pindah. Ia berdiri terpojok di dekat kulkas, matanya merah, kedua tangannya meremas ujung bajunya. Ia menatapku seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi baru saja bibirnya bergerak. Ibu Ratna sudah membentak, "Sumi, kamu berdiri di situ mau apa? Urusan majikan bukan urusanmu. Kalau kamu ikut campur, besok tidak usah datang kerja lagi." Bibi Sumi menunduk, air matanya jatuh ke lantai. Tatapan matanya membuat hatiku perih. Setidaknya di rumah yang dingin ini, masih ada satu orang yang bersimpati padaku. Tapi saat itu, aku tidak bisa menyeretnya ke dalam bahaya. Aku didorong sampai ke pintu utama. Di luar, hujan semakin deras. Angin meniup kain putih di meja doa hingga terangkat lalu jatuh kembali. Aku menoleh untuk terakhir kalinya. Menatap ruang tamu, menatap foto Baskara yang samar di balik asap dupa. Aku ingin berlari memeluk fotonya. Ingin memberitahunya bahwa aku tidak bisa mempertahankan rumah kita. Tidak bisa menjaga kenangan kita. Tapi kedua pria itu sudah memegang lenganku dan menarikku paksa keluar gerbang. Gerbang besi itu terbuka, lalu tertutup dengan bunyi keras di belakangku. Aku berdiri di tengah hujan, di tanganku hanya ada satu tas pakaian kecil. Tanpa ponsel, tanpa uang, tanpa surat-surat rumah, bahkan tanpa cincin kawin yang ingin kusimpan. Ketika aku mendongak ke lantai 2, aku melihat di balik tirai jendela, 3 sosok berdiri berdampingan, Ibu Ratna, Lukas, dan Hana. Mereka tidak menangis, tidak berduka. Wajah mereka bersinar oleh kelegaan yang sulit disembunyikan, seolah baru saja berhasil menyingkirkan penghalang terakhir untuk masuk ke villa 35 miliar itu. Aku berjalan terhuyung-huyung di jalan yang basah. Hujan menampar wajahku, tapi pikiranku anehnya menjadi semakin jernih. Di tengah deru hujan, aku teringat 2 minggu sebelum Baskara kecelakaan. Hari itu ia membawa pulang setumpuk kertas, katanya berkas perawatan taman, asuransi proyek, dan beberapa dokumen pinjaman tambahan untuk memperbaiki sistem drainase. Aku sedang sibuk menyiapkan sesaji untuk acara selamatan, jadi hanya mendengar ia berkata, "Tolong tanda tangani beberapa bagian ya, biar besok pagi bisa langsung diserahkan." Aku percaya pada suamiku, percaya sampai tidak membaca setiap lembarnya dengan teliti. Tapi sekarang, saat teringat tatapan aneh Ibu Ratna beberapa hari setelahnya, teringat bagaimana Lukas tiba-tiba menjadi ramah memanggilku Mbak Ipar yang baik, hatiku mendingin. Sangat mungkin di dalam tumpukan kertas itu, ada sesuatu yang diselipkan. Sangat mungkin mereka telah memanfaatkan kepercayaanku untuk membangun sebuah jebakan hukum, membuatku menjadi orang yang secara sukarela melepaskan hak-hakku tanpa kusadari. Aku berhenti di bawah pohon di pinggir jalan. Air hujan mengalir di wajahku, sulit membedakan mana air mata. Di belakangku adalah rumah yang pernah penuh cinta. Di depanku adalah malam yang kelam. Tapi justru di saat terusir ke jalanan itu, aku mengerti satu hal. Selama aku masih hidup, aku harus mencari kebenaran. Bukan hanya untuk merebut kembali rumah, tapi untuk menjawab pertanyaan Baskara, seberapa kejam jebakan yang disiapkan oleh orang-orang sedarahnya di belakang punggungnya. Aku tidak tahu sudah berapa lama aku berjalan di tengah hujan itu. Jalan di depanku kabur oleh air. Di kedua sisi, lampu-lampu jalan memantulkan cahaya kuning di aspal yang basah. Tas pakaian kecil di tanganku terasa semakin berat, dan kakiku perih karena diseret tadi. Beberapa kali aku ingin menyetop taksi, tapi saat merogoh saku, aku baru sadar tak punya ponsel, dompet, atau uang sepeser pun. Aku berdiri di bawah emperan sebuah toko yang sudah tutup, memandangi lalu lintas yang mulai sepi. Aku merasa seperti ditinggalkan oleh seluruh dunia. Terlintas di benakku nama beberapa sahabat. Jika aku datang ke rumah mereka, mungkin mereka tidak akan tega mengusirku. Tapi kemudian aku berpikir tentang penampilanku yang menyedihkan ini. Teringat mulut Ibu Ratna dan Lukas, yang pasti akan menyebarkan berita bahwa aku baru mengubur suami sudah berebut rumah, diusir karena serakah. Semua orang, meskipun kasihan padaku, akan ikut terseret ke dalam masalah yang tidak perlu. Aku tidak takut malu, tapi aku takut orang-orang yang tulus padaku ikut menanggung fitnah karenaku. Aku terus berjalan,
hingga tiba di sebuah halte bus sepi di ujung jalan besar. Tidak ada seorang pun di sana, hanya bangku besi yang dingin dan atap yang meneteskan air. Aku duduk, memeluk erat tas pakaianku. Saat itu, sisa-sisa tenaga di tubuhku seolah terkuras habis. Aku menunduk, air hujan dari rambutku menetes ke punggung tanganku yang dingin. Aku telah kehilangan suami, rumah, dan harga diri di mata orang-orang yang pernah memanggilku menantu dan kakak ipar. Aku tidak menangis terisak, hanya merasa ada sesuatu di dalam dadaku yang retak perlahan. Tepat ketika aku hampir tidak tahu harus kemana lagi, dari kejauhan sorot lampu motor menembus tirai hujan. Sebuah motor tua berhenti mendadak di depan halte. Orang yang turun adalah Bibi Sumi. Bibi mengenakan jas hujan tipis yang sudah sobek di salah satu lengannya, rambutnya basah kuyup, wajahnya pucat karena kedinginan. Satu tangannya memegang kantong plastik hitam, tangan yang lain gemetar menarikku berdiri. Non Dewi. Ya Tuhan, kenapa Non duduk di sini? Saya cari-cari Non dari tadi. Aku tertegun menatapnya. Bibi Sumi. Bagaimana Bibi tahu saya di sini? Bibi tidak langsung menjawab. Ia buru-buru melepas jas hujannya dan menyampirkannya ke bahuku. Ayo naik motor Non, nanti kita bicara di kamar saya. Kalau di sini terus, bisa masuk angin. Suara Bibi terdengar tergesa-gesa dan tercekat. Di tengah malam yang dingin itu, kemunculan Bibi seperti setitik api kecil. Tidak cukup untuk menerangi seluruh kegelapan, tapi cukup untuk membuatku tahu bahwa aku belum sepenuhnya ditinggalkan. Kamar kos Bibi Sumi berada di sebuah gang padat penduduk. Ruangannya hanya sekitar 10 meter persegi, cukup untuk sebuah ranjang besi, meja kayu kecil, dan kompor listrik di dekat jendela. Tapi saat melangkah masuk, aku merasa lebih hangat daripada di villa megah yang baru saja membuangku. Bibi Sumi mengambil handuk kering untuk rambutku, merebus air jahe, lalu berjongkok memeriksa luka lecet di kakiku. Melihat darah merembes di mata kaki, bibirnya terkatup rapat, suaranya bergetar. Jahat sekali mereka, Non. Bagaimanapun juga Non kan istri Den Baskara. Kenapa mereka tega begitu? Aku memegang cangkir jahe dengan kedua tangan, uap panasnya membuat mataku perih. Bibi masih di rumah, mereka tidak menyusahkan Bibi kan? Bibi Sumi menunduk, tersenyum sedih. Saya juga sudah diusir Non. Tepat setelah mereka mengusir Non, Ibu Ratna panggil saya. Katanya besok tidak usah datang lagi. Beliau bilang saya terlalu banyak tahu urusan rumah, kalau saya tetap di sana hanya akan jadi masalah. Bibi berhenti sejenak, lalu menatapku lekat, dan beliau benar. Saya memang tahu beberapa hal yang sangat mereka takuti. Aku meletakkan cangkirku. Bibi tahu apa? Bibi Sumi tidak langsung menjawab. Ia berdiri, mengunci pintu rapat-rapat, menarik tirai, lalu membuka kantong plastik yang dibawanya. Di dalamnya ada sebuah USB kecil yang dibungkus 2 lapis plastik kedap air dan sebuah amplop coklat yang tersegel rapat. Bibi meletakkan kedua benda itu di depanku. Suaranya merendah. Den Baskara menitipkan ini pada saya sebelum kecelakaan itu terjadi. Beliau berpesan, jika Non Dewi sampai diusir dari rumah, ini harus saya serahkan langsung ke tangan Non. Jangan diberikan pada siapapun. Mendengar nama suamiku, hatiku terasa sesak. Tanganku gemetar. Butuh beberapa saat untuk bisa membuka amplop itu. Di dalamnya ada secari kertas yang dilipat. Tulisan tangan Baskara muncul di depan mataku, begitu akrab hingga baru membaca baris pertama, air mataku sudah menetes. Jika Dewi diusir dari rumah, berikan ini padanya. Jangan percaya pada siapapun di rumahku. Aku mendekap kertas itu ke dada, seolah bisa mendengar suaranya di dekatku. Bibi Sumi duduk di sampingku, menceritakan dengan suara terbata-bata. Beberapa hari sebelum Den Baskara kecelakaan, saya dengar ada pertengkaran hebat di ruang kerja. Den Baskara bilang pada Ibu Ratna dan Den Lukas kalau dia sudah tahu semuanya. Dia menyebut soal sertifikat palsu, utang Den Lukas, dan ada orang di belakang yang memaksa Ibu Ratna melakukan itu semua. Saya berdiri di luar, tidak berani mendengar lama. Tapi saya ingat jelas Den Baskara bilang, aku akan lapor polisi kalau kalian sampai menyentuh Dewi dan rumah ini. Aku menahan napas. Bibi Sumi menyeka air matanya. Ibu Ratna menangis, memohon agar Den Baskara tidak memperbesar masalah. Katanya Lukas itu adiknya, kalau salah bisa diperbaiki. Tapi Den Lukas berbeda. Dia memukul meja, berteriak, kalau Mas sampai menjebak adik sendiri, jangan salahkan aku kalau aku berbuat nekat. Waktu itu saya takut sekali, tapi tidak menyangka besoknya terjadi musibah di proyek. Aku mencengkeram tepi meja. Di hari kecelakaan itu, apa ada yang aneh, Bi? Bibi Sumi mengangguk cepat. Ada. Pagi itu Den Baskara sebenarnya tidak berencana ke proyek. Saya dengar beliau bilang pada Non mau di rumah mengurus berkas. Tapi setelah itu, beliau menerima telepon dari nomor asing. Begitu selesai, wajahnya langsung berubah. Beliau langsung ambil jaket dan pergi. Belakangan, saya diam-diam memeriksa riwayat panggilan di telepon rumah.
Nomor itu pernah menelepon beberapa kali, dan saya ingat dan Lukas juga pernah menerima telepon dari nomor yang sama. Kamar kecil itu mendadak hening. Aku merasakan hawa dingin menjalari tulang punggungku. Jika apa yang dikatakan Bibi Sumi benar, maka kematian Baskara bukan sekadar kecelakaan. Itu bisa jadi hasil dari sebuah jebakan yang telah dirancang, dan villa 35 miliar itu hanyalah puncak gunung esnya. Bibi Sumi menyambungkan USB ke sebuah ponsel tua yang ia siapkan. Layar kecil itu menyala, menampilkan sebuah video. Baskara muncul di layar, wajah yang sama, tatapan yang sama, hanya saja ia terlihat lebih lelah dan serius. Ia menatap lurus ke kamera, suaranya rendah tapi jelas. Dewi, jika kamu menonton ini, artinya Mas sudah tidak bisa mengatakannya langsung padamu. Mas sedang menyelidiki keterlibatan orang rumah dengan sekelompok mafia tanah untuk memalsukan dokumen villa kita. Jika terjadi sesuatu pada Mas, jangan percaya itu kecelakaan biasa. Aku menutup mulutku, menahan isak. Di layar, Baskara terdiam sejenak, lalu melanjutkan, tegas. Dewi, jika kamu bisa menonton ini, artinya drama mereka sudah dimulai. Tapi jangan takut. Mas masih punya satu langkah terakhir untuk membuat mereka semua masuk ke dalam jebakan mereka sendiri. Video itu berhenti. Aku duduk membeku di depan layar yang gelap, air mata masih basah di pipiku, tapi hatiku tidak lagi selemah tadi. Di luar hujan masih turun, tapi di dalam diriku, api yang berbeda telah menyala. Baskara tidak meninggalkanku sendirian dalam kegelapan. Dan jika ini benar-benar sebuah drama, aku harus bertahan hidup sampai tirainya diturunkan. Aku duduk membeku di depan layar ponsel tua itu untuk waktu yang lama. Di kamar kos sempit Bibi Sumi, suara hujan di luar masih terdengar, setiap tetesnya jatuh ke atap seng seperti detak jantung di malam tanpa tidur. Bibi Sumi duduk di sampingku, kedua tangannya saling bertaut, sesekali menatapku dengan cemas. Sedangkan aku, setelah mendengar kata-kata terakhir Baskara, merasakan duka di hatiku berubah bentuk. Bukan lagi keputusasaan seorang istri yang kehilangan suami, tapi perasaan dingin di punggung seseorang yang baru saja melihat jebakan tersembunyi di bawah kakinya. Bi, apa masih ada video lain? Tanyaku dengan suara serak. Bibi Sumi mengangguk menyeka air matanya lalu membuka file berikutnya. Layar kembali menyala. Baskara muncul di ruang kerja kami yang familiar. Ia menatap lurus ke kamera, suaranya rendah tapi jelas. Dewi, Mas tidak ingin kamu mendengar ini dalam kondisi seperti ini. Tapi jika video ini sampai ke tanganmu, artinya segalanya sudah terlalu jauh. Ia berhenti sejenak, wajahnya lelah. Lukas punya utang hampir 9 miliar. Bukan utang bisnis biasa seperti yang ia katakan pada ibu. Dia berjudi, pinjam dari rentenir, dan terlibat dengan sekelompok mafia properti. Mereka tidak butuh uang cicilan, mereka mau rumah kita untuk melunasi utangnya. Mendengar itu, tanganku tanpa sadar mencengkeram kursi. Bibi Sumi menghela napas. Tenggorokanku terasa pahit. Ternyata telepon-telepon sembunyi-sembunyi saat tahlilan, tatapan mata ke arah lemari arsip, semuanya ada alasannya. Suara Baskara di video berlanjut, ibu tahu soal ini, tapi bukannya membawa Lukas melapor atau membiarkan Mas menanganinya secara hukum, ibu malah menyuruh Mas menyerahkan rumah. Ibu bilang, sebagai kakak harus menyelamatkan adiknya. Rumah itu cuma benda mati, sedangkan Lukas itu darah daging. Tapi Dewi, Mas tahu betul. Kalau kali ini Mas mengalah, kita bukan hanya kehilangan rumah, tapi seumur hidup kita akan berada di bawah ancaman mereka. Aku memejamkan mata. Aku bisa membayangkan Baskara duduk sendirian di ruang kerja, di bawah tekanan dari ibunya sendiri, merasa sakit hati sekaligus marah. Kemudian, Baskara mengangkat beberapa lembar kertas ke kamera. Mas diam-diam sudah memeriksa dokumen rumah. Ada satu set sertifikat palsu, dan satu perjanjian jual beli palsu yang menyatakan villa kita sudah disetujui untuk dijual ke perusahaan cangkang milik kelompok itu. Lebih parahnya lagi, mereka membuat surat kuasa dengan tanda tangan palsumu, sepintas mirip, tapi salah di goresan terakhirnya. Mas tahu karena Mas sudah melihatmu tanda tangan ribuan kali. Mendengar itu, air mataku kembali mengalir. Di tengah semua konspirasi kotor ini, yang paling menyakitkan bukanlah kehilangan harta, tapi fakta bahwa Baskara masih mengingat setiap detail goresan tanganku, dan diam-diam melindungiku sampai akhir. Di video, tatapan Baskara tiba-tiba menjadi serius. Dewi, jika mereka mengusirmu dari rumah, artinya mereka sudah percaya Mas benar-benar meninggal dan mulai memakan umpannya. Kamu sama sekali tidak boleh kembali ke villa dan membuat keributan. Mereka menunggu kamu kehilangan kendali. Begitu kamu berteriak atau mendorong, mereka akan merekamnya, memotong-motong klipnya, lalu menyebarkannya untuk membuatmu terlihat seperti istri serakah yang baru ditinggal suami sudah mengamuk. Saat itu meskipun kamu mengatakan yang sebenarnya, tidak akan ada yang percaya.
Aku merinding. Apa yang dikatakan Baskara cocok persis dengan yang baru saja terjadi. Mereka mengambil ponselku, mengusirku di tengah malam, menjadikanku wanita tanpa apa-apa dan kehilangan kendali. Jika aku kembali dan menggedor-gedor gerbang, mereka pasti akan mendapatkan apa yang mereka mau. Dulu kukira aku hanya dirampok rumahnya. Sekarang aku sadar, mereka juga ingin merampok kehormatanku, merampok suara terakhirku. Video berakhir. Kamar menjadi begitu hening. Bibi Sumi diam-diam membuka tas kainnya, mengeluarkan sebuah foto yang sedikit buram. Non, coba lihat orang ini. Di foto itu, Lukas sedang duduk di sebuah warung dengan seorang pria berkepala plontos, berkalung emas tebal, dan wajahnya memiliki bekas luka dari pelipis hingga pipi. Bibi Sumi menunjuk pria itu, orang-orang memanggilnya Bara Serigala. Saya dengar dari pekerja di sekitar rumah, dia itu rentenir kelas kakap, di belakang banyak kasus perampasan rumah. Dan Lukas bertemu dia lebih dari sekali. Aku menatap foto itu, merasa kepingan-kepingan puzzle di kepalaku mulai menyatu. Lukas bukan sekadar adik manja yang ingin menguasai rumah. Di belakangnya ada sekelompok orang yang hidup dari darah dan air mata orang lain. Villa 35 miliar kami telah menjadi tumbalnya. Tepat saat itu, ponsel tua Bibi Sumi di meja bergetar. Sebuah nomor tak dikenal muncul di layar. Bibi terkejut. Aku memberi isyarat agar ia tidak mengangkatnya. Sebuah pesan masuk setelahnya, singkat tapi mengerikan. Bawa si Dewi kembali untuk tanda tangan. Kalau tidak, jasad Baskara pun tidak akan tenang. Wajah Bibi Sumi pucat pasi. Ya Tuhan, bagaimana mereka tahu Non ada di sini? Saya sudah lewat beberapa gang tadi. Aku menatap pesan itu, tulang punggungku terasa dingin. Mereka tidak hanya mengusirku, mereka mengikutiku. Bisa jadi sejak aku meninggalkan villa, atau sejak Bibi Sumi kembali mengambil barang, atau mungkin mereka sudah mengawasi Bibi sejak lama. Rasa takut merayap di tubuhku seperti ular berbisa, tapi dengan cepat ditekan oleh sesuatu yang lain. Kemarahan yang dalam dan tajam. Bibi Sumi menggenggam tanganku. Non Dewi, apa sebaiknya kita lapor polisi sekarang saja? Saya takut, Non. Mereka bukan orang baik-baik. Aku menatap Bibi, lalu menatap kamar kecil yang melindungiku malam ini. Aku tahu jika melapor sekarang, buktinya masih terlalu lemah. Mereka akan menyangkal semuanya. Lukas akan bilang itu utang pribadi. Ibu Ratna akan menangis mengaku hanya kasihan pada anaknya, dan si Bara Serigala itu, orang sepertinya pasti sudah terbiasa lolos dari jerat hukum. Aku membungkus kembali USB itu dengan hati-hati dan menyembunyikannya di lapisan dalam kantong jaketku. Lalu aku menatap Bibi Sumi, berusaha menjaga suara setenang mungkin. Bibi jangan takut. Mulai sekarang kita tidak akan pergi sendirian, tidak mengangkat telepon asing, dan tidak membuka pintu untuk siapapun. Tapi saya juga tidak akan lari lagi. Bibi Sumi menatapku, matanya merah. Non mau melakukan apa? Aku berdiri, berjalan ke jendela, menatap tirai hujan yang pekat di luar. Untuk pertama kalinya sejak diusir, suaraku tidak lagi bergetar. Jika mereka ingin saya takut, saya akan tunjukkan pada mereka betapa menakutkannya seorang wanita yang sudah terpojok. Saya tidak akan membuat keributan. Saya akan biarkan mereka naik ke atas panggung, mengucapkan sendiri kejahatan mereka, lalu menarik tirai untuk mengubur diri mereka sendiri. Setelah mengatakan itu, aku kembali menatap foto Bara Serigala di meja. Hatiku tahu, mulai malam ini bukan lagi sekadar cerita mertua merampas rumah atau istri malang yang diusir. Ini adalah perburuan balik. Dan aku, orang yang mereka kira sudah hancur di tengah hujan, akan menjadi orang yang dengan sabar mengumpulkan setiap kepingan kebenaran, menempanya menjadi pisau yang paling tajam. Keesokan paginya, saat langit masih remang-remang, aku dan Bibi Sumi meninggalkan kamar kos melalui jalan kecil di belakang. Bibi memberiku masker kain dan sebuah jaket lusuh. Non jalan sambil menunduk, jangan banyak lihat-lihat. Kalau ada yang mengikuti, kita masih bisa menghindar. Aku mengangguk. Hanya dalam semalam, aku berubah dari seorang wanita yang tinggal di villa mewah menjadi seorang buronan yang menyelinap di gang-gang sempit. Anehnya, aku tidak lagi merasa terhina. Aku hanya merasa perlu bertahan hidup, perlu tetap waras, perlu menjaga setiap keping bukti yang Baskara pertaruhkan nyawanya untukku. Sesuai petunjuk di video, aku mencari pengacara bernama Pak Tirtayasa. Dulu, ia yang mengurus surat-surat tanah dan dokumen KPR kami. Setiap kali bertemu, aku hanya menganggapnya seorang pengacara tua yang teliti dan pendiam. Tapi hari ini, alamat yang ia berikan bukanlah kantor mewahnya, melainkan sebuah rumah kecil di gang yang tersembunyi. Tidak ada papan nama, tidak ada resepsionis, hanya pintu besi hijau yang catnya sudah mengelupas. Aku mengetuk pintu 3 kali, seperti pesan yang Bibi Sumi terima dari nomor rahasia yang pernah disimpan Baskara. Sesaat kemudian, pintu terbuka, yang membukanya adalah Pak Tirtayasa sendiri. Ia menatapku dari atas ke bawah,
tanpa terkejut, hanya menghela napas pelan. Anda datang lebih lambat dari yang saya perkirakan. Tapi selama masih hidup, permainan ini masih bisa kita menangkan. Satu kalimat itu saja sudah cukup membuatku merinding. Ternyata bukan hanya Baskara, Pak Tirtayasa juga sudah menduga aku akan diusir dari rumah itu. Aku masuk ke dalam, ruang tamunya kecil tapi rapi, tirai jendela tertutup rapat, di atas meja sudah tersedia teh hangat dan beberapa tumpuk berkas. Pak Tirtayasa mengunci pintu, mengintip sekali lagi dari lubang intip, baru kemudian duduk. Saya harus meninggalkan kantor utama sejak 2 hari lalu, katanya pelan. Kelompok bara serigala punya mata-mata di sana. Mereka mengira saya menyimpan dokumen asli rumah, jadi mereka mengawasi saya. Aku mencengkeram tasku. Pak Tirta, saya ingin tahu, apa saja yang sudah disiapkan Mas Baskara? Apa saya masih punya kesempatan untuk mempertahankan rumah itu? Pak Tirtayasa tidak langsung menjawab. Ia membuka tas kerjanya, mengeluarkan sebuah map tebal dan mendorongnya ke arahku. Sebelum kecelakaan, Baskara sudah menyiapkan satu set berkas perlindungan aset. Di dalamnya ada surat wasiat asli, perjanjian harta bersama, rincian sumber dana pembelian villa, bukti penjualan apartemen Anda, dan yang terpenting, analisis awal mengenai tanda tangan palsu Anda. Aku membuka lembar demi lembar dengan tangan gemetar. Semua yang sengaja dihilangkan oleh keluarga mertuaku dari brankas, ternyata Baskara sudah menyiapkan salinan sahnya. Pak Tirtayasa menunjuk sebuah klausul yang ditandai merah. Villa 35 miliar itu secara hukum tidak pernah sepenuhnya menjadi milik Baskara seperti yang digembar-gemborkan oleh ibu dan adiknya. Secara hukum, ini adalah harta Gonogini, dengan bukti kontribusi pribadi dari Anda. Setiap transaksi, pengalihan, atau pelepasan hak wajib memerlukan tanda tangan asli Anda di hadapan notaris. Aku mengangkat wajah. Jadi surat-surat yang mereka paksa saya tanda tangani, Pak Tirtayasa mengangguk. Tidak memiliki kekuatan hukum penuh jika Anda tidak menandatangani akta notarisnya. Itulah mengapa mereka harus memojokkan Anda, mengusir Anda, mengisolasi Anda, lalu menjelek-jelekan Anda agar Anda panik dan kembali untuk menandatangani dalam keadaan terhina. Seseorang yang kelelahan, tanpa uang, tanpa ponsel, tanpa tempat tinggal akan jauh lebih mudah dipaksa. Aku mendengarnya dengan perasaan marah sekaligus dingin. Setiap tindakan Ibu Ratna, Lukas, dan Hana tiba-tiba menjadi sangat jelas. Mereka tidak sedang marah sesaat, mereka mengikuti sebuah skenario. Pertama, ambil ponselku. Kedua, usir aku ke jalan. Ketiga, sebarkan fitnah. Terakhir, bawa aku ke hadapan notaris sebagai seorang pendosa yang secara sukarela menyerah. Jika bukan karena USB dari Baskara dan pertolongan Bibi Sumi, mungkin aku sudah benar-benar hancur. Pak Tirtayasa menuangkan teh untukku, suaranya merendah. Ada satu hal lagi, Bu Dewi, ini belum bisa saya pastikan, tapi Anda perlu mempersiapkan mental. Ia mengeluarkan sebuah perekam suara kecil. Saat tombolnya ditekan, suara Baskara terdengar. Dewi, jika kamu mendengar ini, jangan percaya hasil identifikasi jenazah. Mas tidak yakin bisa lolos dari jebakan mereka. Tapi Mas tahu, ada yang ingin semua ini berakhir dengan sebuah mayat yang tidak bisa dikenali. Aku merasa seperti kehabisan napas. Cangkir teh di tanganku membentur piring kecilnya. Aku menatap Pak Tirtayasa, suaraku parau. Maksud Bapak? Suami saya mungkin belum meninggal? Pak Tirtayasa terdiam sejenak. Tatapannya serius. Saya tidak berani memastikan. Jasad dalam insiden itu rusak parah. Identifikasi utamanya berdasarkan cincin, jam tangan, dan KTP. Benda-benda itu sangat mungkin ditukar. Aku memegang dadaku. Selama beberapa hari ini aku menangis di depan foto Baskara, percaya aku telah kehilangannya selamanya. Tapi kini, seberkas harapan tipis dilemparkan ke dalam hatiku. Harapan itu tidak langsung membuatku lega, malah terasa lebih menyakitkan. Karena harapan terkadang bisa setajam pisau. Aku takut percaya, dan lebih takut lagi jika setelah percaya, aku harus kehilangannya sekali lagi. Pak Tirtayasa melanjutkan, sebelum kejadian, Baskara curiga ada orang di proyek yang bekerja sama dengan Lukas. Dia pernah bilang pada saya, ada yang sengaja memancingnya datang ke lokasi malam hari dengan alasan pemeriksaan darurat. Panggilan itu tidak melalui sistem resmi, tapi dari nomor pribadi yang ternyata sama dengan nomor yang pernah menghubungi Lukas. Pak Tirtayasa mengeluarkan sebuah amplop abu-abu. Aku membukanya. Di dalamnya ada beberapa foto dari CCTV proyek, sedikit buram tapi masih bisa melihat sosok manusia. Di salah satu frame setelah insiden, di tengah debu dan sorot lampu yang kacau, terlihat dua orang sedang memapah orang ketiga ke atas bak sebuah mobil pickup. Orang yang dipapah itu mengenakan jaket gelap, posturnya tinggi kurus, dengan bahu kiri yang sedikit turun. Aku membeku. Bahu kiri itu, cara berjalan itu. Meskipun hanya bayangan buram, aku masih ingat.
Baskara pernah cedera bahu kiri saat jatuh dari perancah bertahun-tahun lalu. Jadi setiap kali lelah, bahunya sering terlihat sedikit turun. Tanganku gemetar menyentuh foto itu, air mata jatuh tanpa kusadari. Pak Tirtayasa berkata pelan, Bu Dewi, mulai saat ini Anda harus ingat satu hal, kita tidak hanya merebut kembali rumah. Kita juga harus mencari tahu siapa sebenarnya yang ada di dalam peti mati itu, dan di mana Baskara sekarang, hidup atau mati. Untuk itu, Anda tidak boleh gegabah. Sedikit saja kesalahan, mereka akan menghapus jejak terakhirnya. Aku melipat kembali foto-foto itu. Di dalam hatiku, rasa sakit dan takut bercampur dengan sesuatu yang sangat kuat. Jika Baskara masih hidup, aku harus menemukannya. Jika ia telah dicelakai, aku harus membuat para pelakunya membayar. Aku menatap lurus ke arah Pak Tirtayasa. Bapak bantu saya. Saya tidak akan menangis di depan mereka lagi. Mulai sekarang, saya ingin melangkah dengan pasti. Pak Tirtayasa mengangguk, tatapannya menajam. Kalau begitu, mulai hari ini Anda harus belajar berakting. Mereka ingin melihat Dewi Lestari yang kalah. Berikan itu pada mereka. Tapi di balik penampilan itu, kita akan siapkan sebuah panggung yang cukup besar, agar mereka semua naik ke atasnya dan tidak punya jalan untuk turun lagi. Sepulang dari rumah Pak Tirtayasa, aku tidak langsung kembali ke kos Bibi Sumi. Aku duduk lama di sebuah warung kecil di ujung gang. Di tanganku ada ponsel lama yang baru saja diberikan Pak Tirtayasa, hanya berisi beberapa nomor penting. Aku membuka media sosial dengan akun cadangan. Baru beberapa menit, aku sudah melihat fitnah yang disebarkan keluarga mertuaku mulai menyebar seperti api. Seorang kerabat dari pihak suami memposting foto meja doa Baskara dengan tulisan, hidup memang tak terduga. Kehilangan anak sudah sakit, ditambah lagi menantu yang hanya sibuk merebut rumah. Di bawahnya, beberapa orang yang tidak tahu masalah berkomentar, kasihan Ibu Ratna, dan menyalahkanku. Aku membaca setiap barisnya dengan tangan dingin. Mereka tidak butuh kebenaran, mereka hanya butuh cerita yang mudah dipercaya. Ibu tua kehilangan anak, menantu mandul merebut villa 35 miliar. Cerita yang cukup kejam untuk membuat orang lain bersemangat menghakimi. Tapi yang lebih menyakitkan adalah postingan Hana. Ia mengunggah serangkaian foto villa kami. Taman dihiasi lampu, ruang tamu dipenuhi bunga segar, dapur dibersihkan seolah akan ada pesta. Statusnya begitu manis hingga memuakkan, setelah badai, keluarga kami akhirnya punya rumah baru. Terima kasih sayang. Sudah selalu berjuang untuk masa depan kita. Di bawahnya, Lukas memberikan emoji hati. Aku menggeser sampai foto terakhir, dan hatiku terasa perih. Kamar tidurku dan Baskara sudah diganti sprei merah, di dinding digantung tulisan selamat menempuh hidup baru, dan di meja samping tempat tidur terpajang foto prewedding Lukas dan Hana. Foto pernikahan kami sudah tidak ada lagi. Lampu tidur yang dibeli Baskara saat liburan ulang tahun pernikahan kami juga sudah dipindahkan ke sudut. Saat itu, aku merasa mereka tidak hanya merampas rumah, tapi juga berusaha menghapus semua jejak bahwa aku dan Baskara pernah hidup, pernah saling mencintai, pernah berharap di dalam kamar itu. Aku meletakkan ponsel, memejamkan mata. Jika ini adalah aku beberapa hari yang lalu, mungkin aku sudah berlari ke villa, menggedor pintu, berteriak menanyakan apa mereka masih manusia. Tapi kata-kata Pak Tirtayasa terngiang di kepalaku, kau ingin menang, kau harus biarkan mereka mengira kau sudah kalah. Malam itu, aku bertemu lagi dengan Pak Tirtayasa dan Bibi Sumi di kamar kos. Pak Tirtayasa menunjukkan daftar tamu yang diam-diam ia kumpulkan. Ibu Ratna dan Lukas telah mengundang kerabat, tetangga, dan beberapa orang yang bisa menjadi saksi bahwa aku pergi secara sukarela. Yang paling mencolok, di daftar itu ada nama kelompok Bara Serigala, ditulis sebagai rekan bisnis Lukas. Pak Tirtayasa menunjuk nama itu. Mereka ingin mengubah acara syukuran ini menjadi acara legalisasi. Semakin banyak orang, Anda akan semakin tertekan. Tapi justru karena semakin banyak orang, nanti mereka akan semakin sulit menyangkal. Bibi Sumi cemas. Apa tidak sebaiknya kita lapor polisi duluan, Pak? Pak Tirtayasa menggeleng. Lapor tetap lapor, tapi tidak bisa terburu-buru. Bukti yang kita punya sekarang masih kurang satu, yaitu adegan mereka secara langsung memaksa Anda tanda tangan dan menunjukkan hubungan mereka dengan kelompok itu dalam satu acara yang sama. Kita perlu biarkan mereka masuk ke perangkapnya sendiri. Lalu ia menatapku. Bu Dewi, bagian tersulitnya adalah Anda harus kembali ke sana. Bukan untuk benar-benar dipermalukan, tapi untuk memainkan peran yang mereka inginkan. Aku mengerti maksudnya. Keesokan paginya, aku mengenakan pakaian lusuh pemberian Bibi Sumi, sengaja mengikat rambut asal-asalan, dan membiarkan wajahku pucat tanpa riasan. Saat berdiri di depan cermin retak di kamar kos, aku nyaris tidak mengenali diriku sendiri. Tapi penampilan inilah yang ingin dilihat Ibu Ratna dan Lukas. Seorang Dewi Lestari yang hancur, kehabisan jalan, dan harus kembali memohon belas kasihan. Menjelang siang,
Aku muncul di depan gerbang villa. Gerbangnya terbuka untuk para pekerja dekorasi. Di taman, mereka sibuk memasang tenda, menata meja kursi. Suara tawar yang terdengar begitu memekakkan telinga, di samping meja doa suamiku yang bahkan belum kering bunganya. Aku berdiri di luar gerbang cukup lama, membiarkan beberapa tetangga melihatku. Mereka berbisik-bisik. Aku menunduk, persis seperti orang yang sudah tidak punya kekuatan melawan. Ibu Ratna yang sedang mengarahkan pekerja melihatku. Ia terdiam, lalu berjalan keluar. Sudut bibirnya terangkat. Kukira sudah pergi kemana. Ternyata akhirnya merangkak pulang juga. Suaranya tidak keras, tapi cukup untuk didengar orang-orang di sekitarnya. Aku mengepalkan tangan di saku, memaksakan diri merendahkan suara. Bu, izinkan saya masuk untuk mendoakan Mas Baskara. Saya tidak akan merebut rumah lagi. Mata Ibu Ratna berbinar. Ia menatapku dari atas ke bawah, seolah memastikan mangsanya sudah benar-benar lelah. Tahu begini kan lebih baik. Jadi perempuan itu harus tahu diri. Masuklah, tapi jangan buat keributan. Besok di rumah ini ada acara bahagia. Dua kata acara bahagia yang keluar dari mulutnya di depan meja doa putranya sendiri membuatku sakit, tapi aku tetap menunduk dan melangkah masuk. Lukas keluar dari dalam rumah, membawa secangkir kopi, gayanya sombong seperti pemilik rumah sungguhan. Ia menatapku dengan senyum sinis. Kalau tahu diri dari awal kan tidak begini jadinya. Besok ada syukuran. Mbak bantu-bantu saja di dapur. Anggap saja bayar utang karena sudah kami izinkan menginap semalam. Aku menjawab pelan. Baik. Saya hanya minta izin mendoakan Mas Baskara. Lukas mencibir. Doa ya doa saja, cepat. Jangan nangis-nangis, bikin sial. Aku masuk ke ruang doa. Foto Baskara diletakkan miring ke samping. Di depannya hanya ada tempat dupa yang dingin dan beberapa kuntum bunga layu. Aku menyalakan sebatang dupa, tanganku sedikit gemetar. Dalam hati aku berbisik, Mas, aku kembali. Bukan untuk kalah, tapi untuk melihat siapa yang sebenarnya harus pergi dari rumah ini. Saat berbalik, aku bertemu pandang dengan Bibi Sumi di sudut taman. Ia sudah diatur oleh Pak Tirtayasa untuk kembali dengan alasan membantu acara. Kami tidak berbicara, hanya saling menatap sekilas lalu berlalu. Sore harinya, Hana membawakanku satu setel pakaian abu-abu, seperti seragam asisten rumah tangga murahan. Ia memberikannya dengan ujung jari, seolah jijik. Besok Mbak pakai ini ya. Jangan pakai baju duka lagi, pamali buat rumah baru saya. Aku menerimanya, menatap lurus ke matanya. Hana mengira aku akan menunduk malu, tapi aku hanya tersenyum sangat tipis. Baik, besok saya akan datang. Aku berhenti sejenak, lalu berbisik cukup pelan agar hanya ia yang dengar. Tapi siapa yang sebenarnya akan sial, kita lihat saja besok pagi. Hana mengerutkan kening, mungkin bingung kenapa orang yang baru saja kembali memohon tumpangan sepertiku masih bisa menatapnya dengan tenang. Ia berbalik pergi, meninggalkanku berdiri di tengah taman villa yang sedang dihias meriah. Di sekelilingku ada bunga segar, lampion, meja pesta, dan suara tawa orang-orang yang mempersiapkan sebuah syukuran, yang mereka yakini akan menjadi hari di mana mereka resmi menguasai rumah ini. Aku menunduk, melipat seragam di tanganku. Hatiku dingin, tapi pikiranku jernih. Panggung sudah disiapkan, para aktor sudah memainkan perannya. Tinggal menunggu besok, saat tirai pertama diangkat. Malam itu, setelah suasana di villa mulai tenang, aku diizinkan Ibu Ratna untuk tidur sementara di gudang belakang rumah. Sebenarnya itu hanyalah tempat aku menyimpan peralatan berkebun. Beberapa karung tanah, kaleng cat bekas, dan kursi rusak. Pintu kayu yang lapuk ditutup di belakangku. Bau debu dan tanah lembab menyeruak. Ibu Ratna berdiri di luar, berkata dingin, bisa tidur di dalam rumah saja sudah untung. Jangan banyak menuntut. Aku tidak menjawab. Kugelarkan jaketku di lantai semen, bersandar di dinding. Di luar, suara Lukas dan Hana masih terdengar. Mereka sedang memeriksa daftar tamu, menata di mana meja utama akan diletakkan, siapa yang akan pidato. Setiap kata mereka terdengar tada seperti garam yang ditaburkan di lukaku. Menjelang tengah malam, suara-suara itu mereda. Aku sedang duduk dalam gelap ketika pintu gudang berderit pelan. Bibi Sumi menyelinap masuk, membawa senter kecil yang cahayanya diredam kain. Ia memberi isyarat agar aku diam, lalu cepat-cepat menutup pintu. Jantungku berdebar kencang. Bibi berjongkok, mengeluarkan sebuah kunci kecil berwarna tembaga dari sakunya, dan meletakkannya di telapak tanganku. Pegang ini, Non, bisiknya. Ini kunci laci rahasia di ruang doa. Dan Baskara dulu menitipkannya pada saya. Katanya, kalau suatu hari Non kembali ke rumah dalam keadaan tidak wajar, saya harus memberikannya. Aku menatap kunci di tanganku, tenggorokanku tercekat. Meskipun sudah menonton video-video itu, setiap kali menemukan jejak baru yang ditinggalkan Baskara, hatiku tetap terasa sakit. Ada apa di dalamnya, Bi? Tanyaku pelan.
Bibi Sumi menggeleng. Saya tidak tahu. Beliau hanya bilang, benda itu harus disimpan di ruang doa, karena tempat paling berbahaya terkadang adalah tempat yang paling tidak dicurigai. Non tunggu sekitar setengah jam lagi, setelah Ibu Ratna minum obat tidurnya, dan Lukas dan Non Hana tadi minum-minum merayakan, mungkin sudah tidur juga. Tapi Non harus hati-hati, Bibi pergi dengan cepat. Aku menggenggam kunci itu, menghitung waktu dalam kegelapan. Sekitar setengah jam kemudian, villa menjadi sunyi. Aku membuka sedikit pintu gudang, mendengarkan dengan saksama. Hanya ada suara angin dan jam dinding dari ruang tamu. Aku melangkah keluar, bertelanjang kaki di lantai yang dingin. Setiap langkah menaiki tangga, jantungku berdebar keras. Ruang doa berada di lantai 2, di sebelah kamar tidur kami dulu. Pintunya hanya tertutup separuh. Aku mendorongnya pelan, bau dupa langsung tercium. Lampu merah kecil di meja doa memantulkan cahaya remang-remang. Di atas meja, foto Baskara diletakkan miring, tempatnya di tengah diambil alih oleh sebuah vas bunga merah menyala, bunga untuk acara syukuran besok. Aku berdiri membeku. Pria yang baru saja mereka tangisi sebagai anak dan kakak, kini disingkirkan demi pameran orang-orang yang hidup. Aku melangkah maju, dengan lembut meletakkan kembali foto Baskara di tengah. Jariku menyentuh bingkai yang dingin. Aku berbisik, tunggu sebentar mas. Aku tidak akan biarkan mereka mengubah tempat ini menjadi panggung keserakahan. Kemudian aku berlutut di depan lemari kayu kecil di bawah meja doa. Tanganku gemetar saat memasukkan kunci. Terdengar bunyi klik pelan, dan pintu lemari terbuka. Di dalamnya bukan perhiasan atau surat-surat rumah seperti yang kuduga. Hanya ada sebuah ponsel tahan air berwarna hitam, dibungkus rapat dalam kantong vakum. Aku mengeluarkannya, membuka bungkusnya, lalu menekan tombol daya. Layarnya menyala. Baterainya masih lebih dari separuh. Di galeri, ada banyak file video yang dinamai berdasarkan tanggal. Aku memasang earphone kecil yang sudah diberikan Pak Tirtayasa. Aku membuka file pertama. Gambarnya sedikit goyang, sepertinya direkam diam-diam dari sudut rak buku di ruang kerja. Ibu Ratna, Lukas, dan Bara Serigala duduk di sekeliling meja. Suara Lukas terdengar tergesa-gesa. Kalau Mas Baskara tidak mau tanda tangan, biarkan saja dia menghilang beberapa hari. Ibu menangis sekali saja. Si Dewi pasti panik. Waktu itu, kasih surat apapun pasti dia tanda tangani. Bara Serigala tertawa serak. Yang penting surat-suratnya bersih. Rumah 35 miliar, setelah dipotong utang, aku masih untung banyak. Darahku serasa membeku. Di rekaman lain, Ibu Ratna duduk terdiam lama, lalu berkata dingin, asal jangan sampai mati betulan. Ibu cuma butuh rumahnya, tidak butuh tambahan kasus pembunuhan. Kalimat itu membuatku merinding. Ternyata awalnya mereka tidak berniat membunuh Baskara. Mereka hanya ingin membuat skenario, menculiknya, menciptakan syok, agar aku panik dan menandatangani surat. Tapi keserakahan, jika sudah berjalan bersama orang-orang kejam, tidak ada yang bisa mengendalikan di mana ia akan berhenti. Aku membuka bagian pesan. Di sana ada satu pesan terakhir yang dikirim Baskara ke nomor tak dikenal, aku tahu orang yang dibawa keluar dari proyek itu bukan aku. Kalian mau main, aku akan ladeni sampai akhir. Aku membacanya berulang-ulang. Seluruh tubuhku terasa dingin. Orang yang dibawa keluar dari proyek itu bukan aku. Apa artinya itu? Baskara berhasil lolos? Atau dia sudah tahu ada yang akan menukar jenazah sebelum dia menghilang? Apapun itu, pesan ini membuktikan satu hal yang membuat hatiku sakit sekaligus berharap, setelah insiden itu, Baskara mungkin masih hidup, setidaknya untuk beberapa waktu. Aku segera melepas kartu memori dari ponsel itu, menyembunyikannya di jahitan dalam lengan bajuku, seperti yang diajarkan Pak Tirtayasa. Ponselnya hendak kubungkus kembali, tapi baru saja aku berdiri, tiba-tiba terdengar suara di belakangku. Lampu ruang doa menyala terang. Aku berbalik, Hana berdiri di pintu, masih mengenakan gaun tidur sutra, tangan bersedekap. Sudut bibirnya terangkat, tatapannya tajam dan dingin. Mbak Ipar, katanya perlahan. Tengah malam begini masuk ruang doa mau apa? Atau jangan-jangan sedang mencari sesuatu yang tidak seharusnya dicari? Aku diam membeku, ponsel itu masih di tanganku. Dari luar, mulai terdengar suara langkah kaki yang tergesa-gesa. Aku tahu, jika aku panik sekarang, semuanya akan gagal. Jadi aku mengangkat kepala, menatap Hana, suaraku lebih tenang dari yang kukira. Aku masuk untuk mendoakan suamiku. Kalau kamu, tengah malam tidak tidur, mengintai ruang doa orang meninggal untuk apa? Pertanyaanku membuat wajah Hana seketika berubah. Ia tidak menjawab, hanya berteriak keluar. Ibu, Mas Lukas. Mbak Dewi menggeledah ruang doa. Dia mengambil ponsel Mas Baskara. Teriakannya merobek kesunyian malam. Hanya dalam beberapa detik, seluruh villa seolah terbangun. Suara sandal diseret, pintu kamar dibuka dengan kasar, dan langkah kaki orang berlari menaiki tangga terdengar berurutan.
Ibu Ratna yang pertama kali datang. Ia mengenakan jubah tidur. Rambutnya acak-acakan tapi matanya anehnya sangat sadar. Begitu melihat ponsel di tanganku, wajahnya langsung pucat. Kepanikan itu hanya berlangsung sekejap, lalu ia langsung memegangi dadanya dan meraung seolah ditusuk pisau. Ya Tuhan, anakku, kamu sudah meninggal pun tidak dibiarkan tenang. Dia mencuri barang orang mati. Menantuku tidak punya hati. Lukas datang setelahnya, wajahnya merah karena alkohol dan amarah. Ia langsung menerjang ke arahku, menggeram. Sini. Aku mundur selangkah, memegang erat ponsel itu. Tapi Lukas lebih kuat. Ia merebutnya dengan kasar, nyaris membuatku jatuh terbentur meja doa. Untungnya, sebelumnya aku sudah berhasil menyelipkan kartu memori ke dalam jahitan lengan bajuku. Ponsel itu kini hanyalah cangkang kosong, tapi mereka tidak tahu. Aku menunduk, pura-pura panik, membiarkan rambut menutupi tatapan mataku. Hana berdiri di samping Ibu Ratna, masih terengah-engah tapi tidak lupa menambahkan. Sudah kubilangkan, Bu. Dia kembali bukan untuk berdoa. Dia mencari bukti untuk mengacaukan acara syukuran besok. Ibu Ratna langsung menoleh padaku, matanya melotot. Kamu mau mengacau sampai kapan, Dewi? Suamimu mati belum cukup tragis? Atau kamu mau seluruh keluarga ini mati juga baru kamu puas? Aku menatapnya. Suaraku serak tapi tetap tenang. Ibu jangan pakai nama Mas Baskara untuk menutupi perbuatan ibu. Kalau di ponsel itu tidak ada apa-apa, kenapa ibu harus takut? Kalimat itu membuat Ibu Ratna terdiam, tapi Lukas dengan cepat menyela, mencengkeram pergelangan tanganku hingga sakit. Mbak jangan banyak omong, yang harusnya takut itu Mbak. Tepat saat itu, dari bawah tangga terdengar suara langkah kaki yang pelan. Bara serigala muncul di pintu ruang doa, di belakangnya ada dua preman bertato yang pernah kulihat di malam aku diusir. Penampilannya sama sekali tidak seperti tamu yang kebetulan menginap. Ia mengenakan kemeja hitam, tangan memegang sebatang rokok yang belum dinyalakan, matanya menyapu ke arahku seolah melihat barang yang merepotkan. Urusan keluarga selesaikan cepat, katanya santai. Besok pagi tamu datang, aku tidak mau lihat pemandangan tidak enak. Satu kalimat itu saja sudah cukup membuatku paham peran sebenarnya. Bara serigala bukan hanya pemberi utang Lukas, ia adalah dalang yang mendesak agar acara syukuran ini terjadi, mengubahnya menjadi sebuah pertunjukan perampasan rumah secara terbuka. Ketika kerabat, tetangga, dan kenalan melihat Lukas dan Hana sebagai tuan rumah, sementara aku menunduk menandatangani surat penyerahan, villa ini akan dengan mudah berpindah tangan ke kelompoknya di bawah kedok penjualan sukarela. Sebuah jebakan yang kasar sekaligus licik. Lukas menyeretku ke ruang tamu. Ibu Ratna mengikuti di belakang. Mulutnya masih komat-kamit mengutuk untuk mempertahankan perannya sebagai ibu yang menderita. Hana memegang ponsel Baskara, mencoba membukanya tapi tidak berhasil. Aku tahu kata sandinya adalah tanggal pernikahan kami, tapi ponsel itu kini sudah tidak lagi berisi hal yang paling penting. Memikirkan kartu memori yang aman di lengan bajuku, hatiku perlahan tenang. Di ruang tamu, Lukas melemparkan satu set berkas notaris ke meja. Kali ini ia tidak lagi basa-basi. Tanda tangan. Aku melihat ke bawah. Itu adalah surat pernyataan bahwa aku secara sukarela meninggalkan villa, tidak akan menuntut harta, tidak mengajukan keberatan, dan tidak meminta bagian apapun. Di bawahnya, sudah tersedia tempat untuk tanda tangan dan cap jempol. Aku bertanya pelan, kalau saya tidak mau, Ibu Ratna melangkah ke depanku, tatapan matanya kini tanpa tedeng aling-aling. Kalau begitu besok pagi, di depan semua kerabat, akan ibu katakan kalau kamu selingkuh, membuat Baskara stres sampai meninggal. Lalu kamu kembali ke sini menangis-nangis untuk merampas rumah dari mertua tuamu. Kamu pikir orang-orang akan percaya siapa? Percaya seorang ibu yang baru kehilangan anak? Atau percaya menantu mandul yang tengah malam menggeledah ruang doa orang mati? Aku mendengar setiap katanya, hatiku dingin sampai ke tulang. Manusia, ketika ingin merebut sesuatu, bisa menciptakan kebohongan yang begitu menjijikkan sampai mulut mereka sendiri tidak merasa malu. Hana seolah sudah menunggu momen ini. Ia membuka ponselnya, menunjukkan layarnya padaku. Di dalamnya ada video aku berbicara dengan Pak Tirtayasa dari kejauhan, direkam diam-diam dan dipotong-potong hingga terlihat seolah aku sedang merencanakan perebutan rumah, menuntut ibu mertua, dan menguasai aset setelah suami meninggal. Suara Hana manis tapi beracun. Mbak lihat ini. Kalau besok Mbak tidak tanda tangan, video ini akan dikirim ke setiap orang di keluarga. Mbak mau bicara apapun percuma. Orang-orang hanya perlu melihat ini untuk menghakimi. Lukas tersenyum sinis. Kalau Mbak pintar, tanda tangan saja. Masih bisa simpan sedikit muka. Jangan sampai besok diludahi oleh seluruh keluarga. Aku menunduk menatap pulpen di meja. Hatiku sudah jelas. Mereka telah menyiapkan segalanya untuk menghancurkanku sampai akhir. Pilihan yang mereka berikan adalah,
tanda tangan dan kehilangan rumah dalam diam, atau tidak tanda tangan dan hancur nama baikku di depan umum. Tapi justru kepercayaan diri mereka inilah yang kubutuhkan. Aku harus membiarkan mereka percaya bahwa aku sudah terpojok, tidak punya cara melawan. Aku meraih pulpen, tanganku sengaja kubuat gemetar. Aku menatap ke arah ruang doa dari ruang tamu, suaraku tercekat. Beri saya waktu sampai besok pagi. Di depan meja doa Mas Baskara, saya akan tanda tangan, biar semua orang menjadi saksi, supaya nanti tidak ada yang bilang saya berbohong. Ibu Ratna menatapku tajam, sepertinya menimbang-nimbang. Bara serigala sedikit mengerutkan kening, tapi Lukas sudah tertawa lebih dulu. Bagus, besok tanda tangan di depan semua keluarga lebih baik. Biar semua orang lihat Mbak melakukannya secara sukarela, jadi nanti tidak bisa macam-macam. Ibu Ratna pun mengangguk, suaranya penuh kemenangan. Baik. Ibu beri kamu 1 malam terakhir untuk berpikir. Tapi ingat, besok pagi kalau kamu masih berani buat ulah, Ibu akan buat kamu tidak bisa mengangkat kepala lagi di depan semua orang. Aku menunduk, memeluk berkas itu seolah aku adalah orang yang sudah takluk. Tidak ada yang melihat sudut bibirku sedikit terangkat dalam kegelapan. Karena tepat saat aku diseret ke ruang tamu, Bibi Sumi diam-diam berjalan melewati tangga, menyentuh ringan lengan bajuku. Kartu memori itu sudah berpindah tangan ke Bibi dalam momen kekacauan tadi. Semua bukti terpenting telah keluar dari rumah ini dengan aman. Malam sebelum syukuran, mereka mengira telah memojokkanku. Mereka mengira besok pagi adalah hari di mana aku akan menunduk menandatangani surat, sementara mereka dengan gagah melangkah menjadi pemilik villa ini. Tapi mereka tidak tahu. Yang menunggu mereka bukanlah tanda tangan seorang wanita yang kalah, melainkan panggung terakhir di mana setiap dari mereka akan berdiri di depan kerabat, tetangga, dan hukum, untuk memamerkan wajah asli mereka. Keesokan paginya, villa seharga 35 miliar itu terbangun dalam suasana yang begitu menggelikan hingga menyesakan. Di luar gerbang, bunga-bunga segar dirangkai menjadi gapura besar, pita merah berkibar ditiup angin. Di taman, meja-meja pesta sudah tertata rapi, ditutupi taplak putih, dengan gelas dan piring yang berkilauan. Di tengah, sebuah spanduk besar terpasang dengan tulisan mencolok, "Siukuran rumah baru Lukas, Hana." Aku berdiri di balik pintu dapur, memandangi semua itu, hatiku mendingin sedikit demi sedikit. Foto Baskara masih ada di ruang doa. Tapi didorong ke sudut, seolah kehadirannya mengganggu pesta rumah baru mereka. Ibu Ratna keluar dari kamarnya mengenakan kebaya merah marun, kalung mutiara melingkar di lehernya, rambut disanggul tinggi, wajahnya dirias tebal. Jika tidak tahu ceritanya, tidak akan ada yang mengira ia baru saja kehilangan putranya. Ia berjalan di antara para tamu, menggenggam tangan satu orang, menarik lengan yang lain, suaranya selalu dibuat seolah akan menangis. Baskara sudah tiada, kami sedih sekali, tapi yang hidup harus tetap berjalan. Saya mempertahankan rumah ini juga hanya untuk mendoakannya. Selesai bicara, ia akan mengangkat sapu tangan ke matanya. Tapi karena aku berdiri di dekatnya, aku bisa melihat dengan jelas matanya kering, tidak ada setetes pun air mata. Lukas berbeda. Ia mengenakan kemeja putih, celana bahan baru, rambutnya diberi gel hingga berkilau, berjalan ke sana kemari dengan lagak tuan rumah. Ia sengaja mengundang banyak sekali kerabat, tetangga, bahkan beberapa orang yang biasa meliput acara-acara untuk diunggah ke media sosial. Sebuah ponsel dipasang di sudut taman, kameranya mengarah lurus ke meja utama dan pintu masuk dari ruang tamu. Aku paham betul niatnya. Semakin banyak saksi, semakin sulit aku melawan. Begitu aku marah, mereka akan langsung mendapatkan video istri almarhum yang mengamuk di hari syukuran, lalu menggunakannya untuk memutarbalikkan seluruh kebenaran. Hana muncul dengan gaun kuning muda, pergelangan tangannya dihiasi gelang berkilauan. Ia masuk ke dapur, melemparkan setelan abu-abu yang semalam ia berikan. "Mbak ganti baju sana. Tamu sudah datang, bantu bawa teh biar rapi." Mbak bersikap baik saja, "Nanti setelah tanda tangan, saya akan minta ibu kasih Mbak sedikit uang jalan." Ia berbicara seolah sedang memberi sedekah. Aku menerimanya tanpa membantah. Seorang wanita yang terpojok terkadang harus tahu kapan saatnya menunduk. Bukan karena kalah, tapi karena perlu menyimpan tenaga untuk bangkit kembali. Aku mengganti pakaianku, mengikat rambut, lalu membawa nampan teh ke taman. Beberapa kerabat menatapku dengan iba bercampur penasaran. Ada yang berbisik, "Itu Dewi, kan? Kok pakaiannya begitu?" Yang lain menjawab pelan. Katanya dia sukarela keluar dari rumah. Mungkin mertuanya kasihan, diizinkan bantu-bantu hari ini. Aku mendengar semuanya, tapi tidak menjelaskan. Menjelaskan pada kerumunan orang di saat yang tidak tepat hanya akan membuatku terlihat seperti orang yang meronta-ronta di lumpur. Aku hanya diam-diam mengamati. Di sebuah meja di sudut taman, kelompok bara serigala duduk terpisah. Mereka tidak banyak minum,
tidak tertawa seperti tamu lain. Bara serigala mengenakan baju hitam, jarinya mengetuk-ngetuk meja, matanya sesekali melirik ke arah Lukas. Tatapan itu bukan seperti tamu, melainkan seperti penagih utang yang sedang menghitung mundur waktu. Setiap kali Lukas bertemu pandang dengannya, ia akan terlihat gugup, lalu buru-buru berpaling dan tersenyum pada tamu lain. Aku melihat pemandangan itu, dan semakin yakin. Acara ini bukan sekadar pamer rumah, ini adalah tenggat waktu agar villa ini berpindah tangan. Di tengah acara, saat tamu sudah ramai, Ibu Ratna tiba-tiba berdiri, memegang mikrofon. Ia menghela napas dalam-dalam, suaranya dibuat tercekat dengan sangat terampil. Hari ini seharusnya menjadi hari bahagia untuk Lukas dan Hana, tapi hati saya masih terasa berat. Mengenai rumah peninggalan Baskara, saya ingin menjelaskan di depan seluruh keluarga agar tidak ada fitnah. Ia lalu menoleh ke arahku. Dewi, sini nak. Hari ini, di depan semua orang, coba kamu katakan dengan jelas, kamu meninggalkan rumah ini secara sukarela, kan? Semua mata langsung tertuju padaku. Hana mendekat dan menarik tanganku ke tengah taman. Lukas sudah menyiapkan berkas di atas meja yang ditutupi kain merah. Ia menyodorkan pulpen, lalu berbisik di telingaku, suaranya sedingin ular. Tanda tangan. Jangan buat Mas Baskara malu di alam sana karena punya istri serakah. Aku memegang pulpen itu, merasakan ratusan pasang mata menusukku. Jika saat itu aku bereaksi keras, semua akan berjalan sesuai keinginan mereka. Jadi aku hanya menunduk, lalu perlahan mengangkat wajah, menatap ke arah ruang doa. Aku berkata sangat pelan, tapi cukup untuk didengar orang-orang terdekat. Sebelum tanda tangan, izinkan saya mendoakan suami saya untuk terakhir kalinya. Wajah Ibu Ratna menegang. Tapi beberapa orang tua di keluarga langsung angkat bicara. Seorang paman berambut putih berkata, bagaimanapun juga dia istri Baskara. Biarkan dia berdoa, itu adabnya. Rumah sedang berduka, jangan terlalu kejam. Aku tahu aku telah memenangkan sisi moral. Aku tidak mengacaukan pesta, tidak berteriak, tidak merebut berkas. Aku hanya meminta izin untuk berdoa. Jika mereka menolak, mereka yang akan terlihat salah. Ibu Ratna terpaksa mengangguk. Cepat. Jangan macam-macam. Aku meletakkan pulpen, berjalan perlahan ke arah ruang doa. Bibi Sumi berdiri di dekat perangkat suara, memegang teko teh. Saat aku melewatinya, ia hanya sedikit menunduk. Tidak ada yang memperhatikan, tapi aku tahu ia sudah menerima sinyal. Aku masuk ke ruang doa, mengambil sebatang dupa. Di depan foto Baskara, aku menunduk dalam-dalam. Di balik kepulan asap tipis, aku berbisik, Mas, jika kamu masih melihat, saksikanlah ini. Aku tidak ingin membuat keributan di depan mejamu, tapi hari ini aku harus mengembalikan kebenaran untuk rumah ini. Di luar, suara Lukas terdengar tidak sabar. Sudah belum? Cepat tanda tangan, jangan buang-buang waktu orang. Aku menancapkan dupa ke tempatnya. Tepat pada saat yang sama, sistem pengeras suara di luar tiba-tiba mengeluarkan suara berisik kecil. Awalnya semua orang mengira ada gangguan teknis. Tapi sedetik kemudian, suara seorang pria yang sangat dikenal terdengar, begitu jelas hingga seluruh taman membeku. Itu suara Lukas. Kalau Mas Baskara tidak mau tanda tangan, biarkan saja dia menghilang beberapa hari. Ibu menangis sekali saja, si Dewi pasti panik. Waktu itu, kasih surat apapun pasti dia tanda tangani. Pulpen di tangan Lukas jatuh ke meja. Ibu Ratna berdiri terpaku, wajahnya yang pura-pura sedih mendadak pucat pasi. Hana berlari ke arah perangkat suara, matanya terbelalak panik. Dan aku, melangkah keluar dari ruang doa, masih mengenakan seragam abu-abu, tapi dengan punggung yang tegak. Tatapan mataku tidak lagi menyiratkan getaran. Panggung penghinaan yang mereka siapkan untukku, akhirnya mulai berubah menjadi panggung pengakuan dosa mereka sendiri. Begitu rekaman suara itu terdengar, seluruh taman seolah kehabisan udara. Suara tawa, denting gelas, dan canda tawa mendadak berhenti. Beberapa orang yang sedang merekam dengan ponsel pun tertegun, kamera mereka tanpa sadar mengarah ke Ibu Ratna, Lukas, dan Hana. Spanduk syukuran yang merah menyala di belakang mereka kini terlihat seperti lelucon yang kejam. Baru beberapa menit yang lalu, mereka ingin menjadikanku wanita serakah di depan semua orang. Sekarang, justru suara Lukas sendiri yang merobek topeng kemunafikan mereka. Ibu Ratna yang pertama kali bereaksi, wajahnya yang tadi merona karena riasan kini pucat pasi. Ia berlari ke tengah taman, menunjuk ke arah perangkat suara, suaranya serak. Matikan sekarang juga. Siapa yang memutar rekaman fitnah ini di rumah saya? Seorang teknisi suara kebingungan. Hana berlari mencoba mencabut kabel, tapi Bibi Sumi lebih cepat. Bibi berdiri menghalangi meja peralatan, kedua tangannya memeluk erat tas kain berisi perangkat cadangan. Wajahnya pucat tapi matanya tegas. Aku melangkah keluar dari ruang doa, tanganku masih berbau dupa. Aku tidak berteriak atau menuduh.
Aku hanya berdiri di ambang pintu, menatap lurus ke arah Ibu Ratna. Suaraku begitu tenang hingga membuatnya terdiam. Jangan buru-buru, Bu. Kalau ini fitnah, biarkan semua orang mendengarnya sampai selesai. Hari ini Ibu mengundang seluruh keluarga untuk menjadi saksi saya tanda tangan. Kalau begitu, biarkan mereka menjadi saksi kebenarannya juga. Kalimat itu membuat kerumunan orang berbisik. Beberapa orang tua saling pandang, ekspresi mereka mulai berubah. Ibu Ratna gemetar, menunjukku. Kamu merekayasa semua ini untuk menghancurkan keluarga suamimu. Dasar ular. Aku menatapnya, hatiku sakit tapi tidak lagi lemah. Saya hanya memutar apa yang ditinggalkan oleh putra ibu sendiri. Kalau di dalamnya tidak ada kejahatan, apa yang ibu takutkan? Pengeras suara kembali berbunyi. Kali ini bukan hanya suara, tapi layar besar yang tadinya untuk menampilkan foto syukuran tiba-tiba menyala. Di atasnya, muncul video yang direkam diam-diam di ruang kerja. Lukas duduk berhadapan dengan Bara Serigala. Bara Serigala mengetukkan jari di meja, suaranya serak. Rumah 35 miliar tapi kamu lambat sekali. Utangmu tidak akan hilang sendiri. Serahkan rumahnya, atau aku suruh orangku datang menagih langsung ke ibumu. Lukas menunduk, suaranya gemetar. Tunggu Mas Baskara menghilang beberapa hari. Si Dewi panik, pasti langsung tanda tangan. Dia itu gampang percaya. Suara riuh terdengar. Para tamu serempak berdiri. Beberapa kerabat dari pihak almarhum ayah Baskara mulai menatap Lukas dengan jijik. Wajah Lukas pucat pasi. Ia mencoba berlari ke arah layar, tapi dua pria asing yang datang bersama Pak Tirtayasa sudah menghalanginya. Video berganti, suara Ibu Ratna terdengar jelas. Asal jangan sampai mati betulan. Ibu cuma butuh rumahnya, tidak butuh tambahan kasus pembunuhan. Begitu kalimat itu terdengar, taman seolah meledak. Seorang bibi dari pihak keluarga memegangi dadanya. Ratna, apa yang kamu katakan? Baskara itu anak kandungmu. Ibu Ratna mundur beberapa langkah, tergagap. Bukan seperti itu, saya hanya asal bicara waktu marah. Hana kini tak bisa lagi mempertahankan penampilan anggunnya. Ia berbalik ke arah Lukas, menarik lengan bajunya. Kamu bilang kita hanya akan menakut-nakuti dia biar tanda tangan. Kamu bilang ini tidak ada hubungannya dengan kecelakaan itu. Kamu bohongi aku juga? Lukas mendorongnya. Diam kamu. Bukannya kamu juga yang tidak sabar mau pindah ke rumah ini, sekarang mau pura-pura suci di depan siapa? Satu kalimat itu saja sudah membuat semua orang paham lapisan kebenaran yang lain. Orang jahat, ketika terpojok, seringkali tidak butuh orang lain untuk membuka kedoknya. Mereka akan saling serang. Hana mundur, wajahnya pucat. Lukas menoleh ke Bara Serigala seolah meminta tolong. Tapi Bara Serigala sudah berdiri, menarik topinya, memberi isyarat pada anak buahnya untuk pergi diam-diam lewat gerbang belakang. Aku tidak mengejar mereka, aku tidak berteriak. Karena semuanya sudah disiapkan agar tidak ada yang bisa menuduhku menggunakan kekerasan atau merekayasa. Begitu Bara Serigala mendekati gerbang itu terbuka. Pak Tirtayasa masuk bersama ketua RT dan beberapa petugas keamanan. Di luar beberapa orang berpakaian preman sudah menunggu. Pak Tirtayasa mengangkat sebuah map. Mohon Anda semua tetap di sini. Kami sudah melaporkan hal ini ke pihak berwajib sejak pagi. Acara hari ini disaksikan oleh perwakilan lingkungan, dan semua data asli sudah kami amankan dan kirimkan sebelum diputar di sini. Wajah Bara Serigala menegang. Ia tidak lagi sombong seperti semalam, para tamunya yang lain kini panik. Telepon masih terangkat merekam, tapi kini bukan lagi merekam aku yang akan tanda tangan, melainkan merekam para penjahat yang sedang membuka topengnya sendiri. Lukas seperti orang gila. Ia merebut mikrofon, suaranya serak. Dewi merekayasa semua ini. Dia mau merampas rumah orang mati. Dia membayar orang untuk mengedit video. Ia menunjuk lurus ke arahku. Kamu itu jahat. Kakakku sudah meninggal. Apa kamu masih mau menghancurkan rumah ini? Aku melangkah ke tengah taman, berdiri di hadapannya. Aku tidak berteriak, tidak menangis. Aku hanya berkata dengan jelas. Aku tidak merampas milik siapapun. Aku hanya mempertahankan apa yang aku dan suamiku bangun dengan keringat. Sedangkan kamu, Lukas, kamu menjual nyawa seluruh keluarga untuk membayar keserakahanmu. Kamu menggunakan nama adik, air mata ibu, dan kematian kakakmu sebagai tameng. Tapi kebenaran bukan tempat sampah yang bisa kamu kubur sesukamu. Lukas terdiam. Ibu Ratna jatuh terduduk di kursi, memegangi kepalanya. Hana menangis mengaku ditipu, tapi tak ada lagi yang percaya. Syukuran rumah baru itu berubah menjadi kekacauan. Tepat saat itu, di luar gerbang terdengar suara decitan rem yang sangat keras. Sebuah mobil hitam berhenti. Pintu terbuka. Pak Tirtayasa menoleh padaku, tatapannya serius seolah memberitahu bahwa momen terpenting telah tiba. Dua orang penyidik turun lebih dulu, di belakang mereka,
seorang pria mengenakan topi dan masker hitam, memakai jaket longgar. Ia berjalan pelan, posturnya sedikit miring ke kiri. Hanya dengan melihat postur itu saja, jantungku seolah berhenti berdetak. Seluruh taman hening. Aku berdiri membeku, tidak berani bernapas. Pria itu berhenti di depan gerbang, perlahan mengangkat kepala. Meskipun wajahnya tertutup, aku mengenali postur itu, bahu itu, tangan yang mencengkeram ujung jaket itu. Baskara, sebuah nama meledak di dalam hatiku seperti guntur. Dan aku tahu, drama ini telah sampai pada babak di mana tidak ada seorang pun yang bisa berbalik arah. Pria itu melangkah perlahan masuk ke taman. Suara sepatunya di atas batu alam terdengar begitu pelan, tapi saat itu, seluruh villa seolah menahan napas untuk mendengarkannya. Ia melewati gapura bunga, meja-meja pesta, dan tatapan ngeri puluhan orang. Lalu ia berhenti di tengah, melepas topinya, kemudian menarik maskernya. Aku mendengar suara seseorang menjatuhkan gelas. Suara pecahan itu seolah menyadarkan semua orang. Wajah itu, meskipun lebih kurus dan pucat, dengan plester di pelipisnya, tidak mungkin salah. Itu adalah Baskara Wijaya, suamiku. Orang yang fotonya diletakkan di meja doa. Orang yang ditangisi Ibu Ratna sebagai anak malang. Orang yang namanya dipakai Lukas dan Hana untuk merampas villa 35 miliar ini. Ibu Ratna menjerit. Ia mundur, kakinya lemas, lalu jatuh terduduk di kursi. Wajahnya yang penuh riasan pucat pasi. Lukas terhuyung menabrak meja pesta, membuat semua piring bergetar. Hana gemetar hingga gelas di tangannya jatuh, anggur merah tumpah ke lantai seperti darah. Bara serigala, untuk pertama kalinya, menunjukkan rasa cemas yang nyata di matanya. Baskara memandang sekeliling villa. Matanya berhenti di spanduk syukuran rumah baru Lukas, Hana, lalu beralih ke bunga-bunga merah, dan terakhir, berhenti pada seragam abu-abu yang kukenakan. Wajahnya menegang karena sakit, tapi saat ia berbicara, suaranya dingin membekukan. Aku baru meninggal belum ada seminggu, tapi syukuran rumah barunya meriah sekali, ya? Tidak ada yang menjawab, kalimat itu bagai tamparan telak bagi setiap wajah yang pucat di taman itu. Baskara berjalan melewati kerumunan, langsung menuju ruang doa. Aku berdiri diam, air mata sudah mengalir tapi aku tidak berani memanggil namanya. Aku takut, jika aku memanggil, ia akan lenyap seperti mimpi. Ia berdiri di depan meja doanya sendiri. Fotonya diletakkan miring di samping vas bunga merah yang norak. Baskara terdiam lama, lalu ia mengangkat fotonya, mengelap debu di bingkainya, dan meletakkannya kembali di tengah. Ia menyalakan sebatang dupa, menunduk di depan meja doanya sendiri. Pemandangan itu membuat semua orang tercekat. Seseorang yang masih hidup, mendoakan dirinya sendiri di depan fotonya, sementara orang-orang yang menangisinya berdiri di belakang dengan kepala tertunduk. Saat kembali ke taman, Baskara tidak menatap ibu atau adiknya lebih dulu. Ia menatapku. Tatapan itu penuh rasa bersalah, iba, dan 1000 kata yang belum terucap. Aku melangkah maju, tenggorokanku tercekat. Baskara juga berjalan ke arahku, tapi berhenti pada jarak yang cukup. Ia berkata pelan, "Maafkan Mas, Dewi. Maaf sudah membiarkanmu menanggung semua ini sendirian." Aku menggeleng, air mata terus jatuh, tapi aku tidak menyalahkannya. Setelah semua ini, aku sadar momen ini bukan hanya reuni kami. Ini adalah saat di mana kebenaran harus ditegakkan di depan semua orang. Kamu masih hidup, itu sudah cukup. Sisanya, kita serahkan pada hukum, kataku. Baskara mengangguk, lalu menoleh ke arah penyidik dan Pak Tirtayasa. Ia berbicara dengan jelas agar semua orang mendengar. Insiden rubuhnya perancah tidak membunuh saya. Malam itu saya terluka parah, pingsan di bawah tumpukan besi di belakang gudang material. Seorang pekerja tua bernama Pak Karyo menemukan saya masih bernapas dan menarik saya keluar sebelum orang-orang suruhan bara kembali. Jika beliau terlambat beberapa menit saja, saya tidak akan berdiri di sini hari ini. Taman kembali riuh. Baskara melanjutkan. Jasad yang salah diidentifikasi itu adalah seorang pekerja lepas tanpa identitas. Kelompok bara menukar cincin, jam tangan, dan KTP saya ke tubuh korban untuk melegalkan kematian saya. Karena jasadnya rusak parah dan semua orang sedang berduka, drama itu nyaris berhasil. Aku mendengarnya dengan perasaan dingin. Teringat pada pekerja malang itu, hatiku perih. Seolah mengerti, Baskara menambahkan. Saya sudah meminta Pak Tirtayasa untuk menghubungi pihak berwajib guna memverifikasi identitas korban dan mencari keluarganya. Orang yang meninggal secara tidak adil harus dikembalikan nama baiknya. Tidak bisa dijadikan alat untuk keserakahan siapapun. Kalimat itu membuat beberapa kerabat menunduk malu. Itu juga membuatku semakin paham. Baskara kembali bukan hanya untuk balas dendam. Ia kembali untuk memulihkan kebenaran bagi yang hidup maupun yang mati. Ibu Ratna bangkit dari kursinya, air mata bercampur ingus. Ia mencoba memegang tangan Baskara.
Baskara, anakku, ibu ini ibumu. Ibu tidak tahu akan jadi seperti ini. Ibu hanya ingin mempertahankan rumah untukmu. Ibu hanya kasihan pada adikmu. Baskara melihat tangan ibunya. Ia tidak menepisnya, tapi menarik tangannya perlahan. Gerakan pelan itu terasa lebih menyakitkan daripada sentakan. Ia menatap ibu kandungnya, matanya memerah tapi suaranya tetap jelas. Apa ibu masih ingat aku ini anak ibu saat ibu menyingkirkan fotoku ke sudut demi syukuran rumah baru? Apa ibu masih ingat aku ini anak ibu saat ibu membiarkan istriku memakai seragam pembantu dan menyajikan teh untuk tamu di rumahnya sendiri? Mulut Ibu Ratna ternganga, tak bisa berkata-kata. Lukas akhirnya angkat bicara, suaranya gemetar. Mas, dengarkan aku dipaksa. Bara yang memaksaku. Aku punya utang. Baskara menoleh ke adiknya, wajahnya menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Dulu Mas pikir, keluarga yang miskin bisa dibantu, yang salah bisa diperbaiki, Mas sudah menolongmu entah berapa kali, tapi kamu menukar ikatan keluarga dengan keserakahan, mempertaruhkan nyawa kakakmu, dan menggunakan air mata istri kakakmu untuk membayar utang. Mulai hari ini, semuanya serahkan pada hukum. Lukas mundur, wajahnya pucat. Hanna menangis, terus berkata ia tidak tahu apa-apa, tapi tak ada lagi yang memandangnya dengan percaya. Baskara kembali menatapku. Dewi, Mas tahu kamu berhak marah karena Mas tidak muncul lebih cepat. Tapi jika Mas kembali begitu sadar, mereka akan menyangkal semuanya. Mas butuh mereka untuk bicara sendiri, bertindak sendiri, membuka kedoknya sendiri. Mas hanya tidak menyangka mereka akan sekejam ini padamu. Aku menatapnya, pria yang kembali dari kematian dengan luka di keningnya dan luka yang lebih dalam di hatinya. Aku tahu ia juga sakit karena ibu dan adiknya. Aku berkata pelan, aku memang sangat sakit, tapi aku tidak mau kita menjadi seperti mereka. Siapa yang salah, biar hukum yang memutuskan. Baskara menggenggam tanganku. Tangannya lebih kurus dan dingin, tapi tetap tangan yang sama yang selalu kupercaya. Di tengah taman pesta yang hancur, di depan wajah-wajah yang tertunduk malu, hatiku perlahan menjadi tenang. Drama syukuran rumah baru yang mereka bangun untuk menguburku, akhirnya menjadi hari di mana Baskara kembali, untuk menarik tirai dari wajah asli mereka semua. Kemunculan Baskara membuat semua topeng di taman villa itu jatuh berantakan. Tapi aku tahu, kebenaran yang hanya diucapkan saja tidak cukup. Sebuah kisah sedih, jika hanya berakhir dengan tangisan dan permintaan maaf, akan mudah dilupakan. Dan penjahat hanya perlu menunggu badai reda untuk kembali mencari celah. Oleh karena itu, sejak awal aku dan Pak Tirtayasa sudah sepakat, hari ini bukan hari untuk balas dendam emosional, tapi hari di mana semuanya harus ditempatkan sesuai hukum. Seorang penyidik melangkah maju. Kami telah menerima laporan awal dari pengacara Tirtayasa, termasuk dokumen terkait dugaan pemalsuan surat, pemaksaan penandatanganan aset, ancaman psikis, keterlibatan dengan kelompok rentenir, dan beberapa kejanggalan dalam insiden kecelakaan kerja saudara Baskara Wijaya. Kalimat itu membuat taman yang sudah kacau menjadi semakin hening. Lukas, wajahnya pucat pasi, mencoba mundur ke belakang meja pesta, tapi seorang petugas sudah menghadangnya. Saudara Lukas Pramudia, mohon kerjasamanya. Lukas langsung meronta. Saya tidak melakukan apa-apa, saya hanya punya utang. Soal surat-surat itu, ide ibu saya. Kecelakaan itu saya tidak tahu. Baskara menatap adiknya, matanya pedih tapi tidak goyah. Tidak ada yang menangkapmu karena kamu miskin atau punya utang. Kamu diminta bekerja sama karena kamu menggunakan keserakahanmu untuk menyeret seluruh keluarga ke dalam lumpur. Bara Serigala, melihat situasi yang tidak menguntungkan, memberi isyarat pada anak buahnya. Mereka mencoba berpencar, tapi gerbang depan dan belakang sudah dijaga. Ponsel Bara Serigala diminta untuk disegel. Di layarnya masih tertera pesan yang ia kirim pada Lukas. Selesai syukuran, surat harus diserahkan. Kalau tidak ada rumah, siap-siap saja nama baik keluargamu hancur. Hanna mulai menangis. Saya tidak tahu apa-apa. Saya hanya pacar Mas Lukas, dia bilang rumah itu milik keluarganya, ya saya percaya. Jika ini dulu, mungkin banyak yang tertipu oleh penampilannya yang lemah. Tapi Bibi Sumi diam-diam melangkah maju. Ia menyerahkan sebuah ponsel tua pada Pak Tirtayasa. Di dalamnya ada rekaman suara Hanna berkata pada Lukas, video si Dewi bicara dengan pengacara itu, potong bagian ini, lalu gabungkan dengan kalimat seolah dia mau menuntut ibu mertua. Besok putar saja di depan keluarga. Dijamin dia tidak akan bisa membantah. Hanna membeku. Ia menatapku, hatiku tidak merasa puas, hanya sedih melihat seorang gadis muda memilih jalan yang licik. Aku berkata pelan. Kamu mungkin tidak merampas rumah dengan tanganmu, tapi kamu menggunakan lidahmu untuk memojokkan orang lain. Itu juga sebuah kejahatan. Ibu Ratna, yang sejak tadi duduk lemas,
Napasnya mulai tersengal. Ia memegangi dadanya. Beberapa orang panik, ibu itu sesak napas. Saat itu, aku menatap wanita yang telah mengusirku, menuduhku, dan membiarkanku memakai seragam pembantu. Aku tidak lupa, tapi aku juga tidak ingin menjadi orang yang menikmati penderitaan orang lain. Aku menoleh pada penyidik. Pak, bisakah beliau dibawa duduk di tempat yang lebih sejuk dan diberi minum? Beliau punya riwayat tekanan darah tinggi. Baskara menatapku, terkejut sejenak, lalu tatapannya melembut. Aku menuangkan segelas air dan meletakkannya di depan Ibu Ratna. Aku tidak memapahnya atau memanggilnya ibu dengan manis seperti dulu. Aku hanya berkata dengan jelas, saya tidak memaafkan perbuatan ibu. Tapi saya juga tidak ingin ibu jatuh pingsan di hari ini. Salah dan benar, biar hukum yang menentukan. Ibu Ratna menatapku, matanya memerah. Mungkin karena takut, lebih dari penyesalan. Beberapa kerabat yang tadinya menyindirku kini mendekat. Paman berambut putih yang tadi membelaku untuk berdoa menghela napas. Dewi, Paman minta maaf. Paman hanya mendengar dari satu sisi. Aku tidak menyalahkan mereka. Saya tidak berharap semua orang langsung membela saya. Saya hanya berharap, mulai sekarang, jika kita mendengar cerita tentang seseorang, jangan terburu-buru menghakiminya hanya dari desas-desus. Baskara melangkah ke tengah taman. Villa ini adalah harta bersama kami. Ada uang Dewi, ada keringat Dewi, ada setiap gambar desain dan malam-malam tanpa tidurnya. Tidak ada seorang pun yang berhak menggunakan kata bakti, darah daging, atau kematian palsu saya untuk merampas apa yang bukan miliknya. Pak Tirtayasa mengumumkan semua surat palsu akan diserahkan untuk diuji forensik. Kunci rumah dan semua dokumen terkait disita dan disegel di hadapan ketua RT. Kelompok Lukas diminta meninggalkan villa di bawah pengawasan. Saat digiring keluar, Lukas masih sempat menoleh dan berteriak. Kakak kandung kok tegas sama adiknya. Baskara terdiam sejenak, lalu menjawab dengan suara pedih tapi tegas. Mas sudah terlalu sering menolongmu, Lukas. Kali ini, bukan Mas yang mendorongmu, kamu sendiri yang menjatuhkan dirimu ke jurang. Angin kencang tiba-tiba berembus, membuat spanduk syukuran terlepas dan jatuh ke lantai. Di belakangnya, melalui jendela ruang doa, foto Baskara yang baru saja diletakkan kembali dengan benar terlihat samar di balik kepulan asap dupa. Aku berdiri di sampingnya, memandangi pemandangan itu dengan hati yang sesak. Pesta syukuran yang dibangun di atas keserakahan, akhirnya runtuh di depan meja doa orang yang mereka kira sudah mati. Setelah hari syukuran itu, villa ini tidak lagi diisi tawa palsu atau tangisan penuh perhitungan. Hanya ada berkas-berkas pemeriksaan dan setiap orang yang harus menghadapi konsekuensi perbuatannya. Beberapa hari kemudian, penyelidikan diperluas. Dari kasus sengketa keluarga, terungkap sebuah jaringan rentenir, pemalsuan dokumen, dan perampasan properti. Nama Bara Serigala ternyata sudah lama menjadi target. Kali ini, semua bukti terhubung. Lukas ditahan atas tuduhan pemalsuan dokumen, pemaksaan, dan keterlibatannya dalam insiden di proyek. Saat dibawa pergi, ia tidak lagi garang. Ia menunduk, wajahnya kuyu, aku melihatnya dari kejauhan. Tidak ada rasa puas di hatiku. Bagaimanapun, ia adik dari pria yang paling kucintai. Tapi ada kesalahan yang jika tidak dibayar, akan terus memakan korban. Hana juga tidak bisa lepas dari tanggung jawab. Rekaman suara dan kesaksiannya membuktikan keterlibatannya dalam fitnah dan upaya perampasan aset. Saat bertemu denganku di ruang pemeriksaan, ia menangis. Mbak Dewi, saya hanya berpikir kalau bisa dapat rumah itu, hidup saya akan lebih baik. Aku hanya menatapnya dan berkata, hidup yang lebih baik tidak pernah dibangun di atas air mata orang lain. Ibu Ratna tidak ditahan seperti Lukas, tapi ia harus meninggalkan villa dan tinggal di rumah kerabat yang sederhana selagi proses hukum berjalan. Saat ia pindah, aku tidak ada di sana. Bukan karena benci, tapi karena bertemu hanya akan menambah luka. Pernah Baskara bertanya, apa kamu membenci ibu? Aku terdiam lama. Tentu saja. Tapi jika aku terus menyimpan kebencian itu, yang paling lelah adalah diriku sendiri. Sejak itu, setiap bulan aku menitipkan sedikit uang untuk biaya pengobatan Ibu Ratna melalui seorang bibi. Aku tidak menemuinya, juga tidak memberinya celah untuk kembali masuk ke dalam hidup kami. Aku hanya berpikir, kesalahannya biar hukum yang mengurus. Bagianku sebagai manusia, aku tidak ingin hatiku menjadi sedingin hatinya. Baskara awalnya tidak setuju. Ibu sudah berbuat seperti itu padamu, bahkan mencelakai Mas. Kamu tidak perlu melakukan itu. Aku duduk di sampingnya. Mas, kita tidak bisa hidup seperti mereka. Membantu biaya pengobatannya bukan berarti memaafkan segalanya. Aku hanya tidak ingin nanti, saat melihat ke belakang, hatiku penuh dengan dendam seperti mereka. Kita menjaga jarak untuk melindungi diri kita, tapi juga menjaga sedikit rasa kemanusiaan agar tidak ada penyesalan. Baskara tidak berkata apa-apa lagi,
hanya menggenggam tanganku. Setelah semua beres, villa ini direnovasi. Hal pertama yang kulakukan adalah membuang semua dekorasi dari acara syukuran hari itu. Ruang doa untuk Baskara dibongkar, digantikan sudut kecil untuk mengenang Pak Karyo, pekerja yang menjadi korban salah identifikasi. Kami datang ke keluarganya, meminta maaf, dan membantu biaya pemakaman serta membuat tabungan pendidikan untuk putranya. Bibi Sumi kembali ke villa, tapi kali ini, ia bukan lagi asisten rumah tangga. Aku memberinya satu set kunci baru. Mulai sekarang, Bibi adalah pengurus rumah ini. Atau lebih tepatnya, keluarga. Karena saat saya tidak punya apa-apa, Bibi tidak meninggalkan saya. Bibi Sumi menangis sambil tersenyum. Banyak yang bertanya padaku, setelah semua ini, apa yang paling kuingat? Bukan villa 35 miliar, bukan hari Lukas ditangkap, atau bahkan momen kepulangan Baskara. Yang paling kuingat adalah malam hujan saat aku diusir, saat aku duduk sendirian di halte bus, merasa seluruh dunia telah meninggalkanku. Jika malam itu Bibi Sumi tidak menemukanku, jika Baskara tidak menyiapkan semuanya, jika aku menyerah pada keputusasaan, mungkin hidupku akan berjalan ke arah yang sama sekali berbeda. Aku belajar bahwa kebaikan bukanlah tentang pasrah diinjak-injak. Kebaikan adalah tahu kapan harus mencintai, kapan harus berhenti, dan memiliki keberanian untuk menyeret kejahatan ke hadapan cahaya melalui jalan yang benar. Ada orang yang karena serakah akan sebuah rumah, akhirnya kehilangan seluruh keluarga. Ada yang karena menjual ikatan darah, akhirnya kehilangan sisa nuraninya. Dan ada orang yang tetap berpegang pada kejujuran. Sekeras apapun badai menerpa, mereka pada akhirnya akan menemukan kembali cahaya yang menjadi milik mereka. Dan itulah yang aku dan Baskara yakini.